Bab 621. Aku khawatir mengabaikan kelima indera Yu Xiang saja tidak cukup. Kau harus tahu bahwa Yu Xiang juga orang yang kuat yang dapat mengubah dunia. Ketajaman kelima inderanya melampaui orang biasa. Aku benar-benar ingin minum sebotol air, tapi aku membelinya di toko. Aku hanya menyesapnya sedikit. Sedangkan untuk berganti pakaian, sepertinya aku tidak merasakan masalah apapun. Yu Xiang memikirkan pengalamannya dengan jujur, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Meskipun cerita Yu Xiang mengecewakan Su Xiao, itu juga sudah diperkirakan. Su Xiao segera berpikir sejenak dan berkata kepada Yu Xiang, kamu akan membuat daftar semua tempat yang pernah kamu kunjungi. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya. Adapun kondisimu, sebaiknya ditekan untuk sementara waktu. Ini obat yang sudah disiapkan. Jika kamu merasa ada yang salah, minum saja satu. Jika kamu tidak memilikinya, atau jika obatnya tidak manjur, ingatlah untuk memberitahuku. Setelah melihat bahwa Yu Xiang tidak mengalami hal terburuk, Su Xiao menjelaskan kepada Yu Xiang. Terima kasih, Tuan Su. Penjelasan Su Xiao membuat Yu Xiang merasa sedikit tersentuh, tetapi saat ini, ia hanya mampu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Xiao dengan sedikit tercekat. Terlebih lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah ragu sejenak, Yu Xiang tetap bertanya kepada Su Xiao, Tuan Su, apakah Anda sudah menghubungi Tuan saya? Tentu saja, saya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan atas masalah Anda, tetapi lebih aman untuk memberitahu Tuan Anda tentang masalah Anda. Su Xiao langsung berkata, baiklah, saya mengerti. Ketika Yu Xiang mendengar kata-kata Su Xiao, wajahnya menjadi sedikit muram, tetapi ia tetap mengangguk jujur dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Untuk hal seperti itu, Su Xiao juga merasa sedikit lelah. Setelah mendapatkan tempat yang pernah dikunjungi Yu Xiang, Su Xiao mengirim seseorang untuk memeriksanya dengan cermat dan ingin menemukan beberapa petunjuk. Sebenarnya, Su Xiao memiliki firasat samar bahwa tidak mudah untuk mengetahui apa yang ada di balik layar, tetapi bagaimanapun juga, Su Xiao tidak berniat menyerah. Jika dia tidak menemukan apa yang terjadi di balik layar, maka Su Xiao harus mempertimbangkan untuk pergi ke suku Miao di Xinjiang Selatan. Sangat mudah untuk mengetahui dari mana asal orang suci suku Miao. Setelah Yu Xiang memberitahu Dong Yayu tentang urusannya, Dong Yayu bergegas ke kampus keesokan harinya dan dengan cermat memeriksa situasi Yu Xiang, dan wajahnya menjadi sangat muram. Su Xiao, bagaimana kau ingin menyelesaikan masalah ini? Dong Yuan Yu saat ini dipenuhi dengan semangat yang kuat, seolah-olah ingin membunuh siapapun, bahkan di hadapan Su Xiao, wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Jika tidak ada hasil dalam pemantauan, aku akan pergi sendiri ke suku Miao, di mana saya selalu dapat menemukan solusi. Petik 2. Su Xiao juga memahami kemarahan Dong Yuanyo. Jika orang-orang di sekitarnya disihir dan dikendalikan tanpa alasan, Su Xiao mungkin akan lebih marah daripada Dong Yuanyo. Mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Dong Yuanyo tampak lebih baik. Awalnya, dia hanya melampiaskan amarahnya pada Su Xiao. Lagi pula, Yu Xiang menerima penghinaan seperti itu karena Su Xiao. Tetapi Su Xiao menunjukkan sikapnya seperti ini, dan Dong Yuanyo tentu saja tidak akan terus mengkritik Su Xiao. Dia segera berkata kepada Su Xiao, kalau kau pergi, aku akan pergi dan melihat-lihat. Aku ingin melihat penjahat mana di neraka yang berani menyentuh orang-orang kita di Gunung Emei. Adapun yang disebut orang Miao, Su Xiao dan Dong Yuanyo tidak memperhatikan mereka. Jika bukan karena kebijakan negara untuk melindungi minoritas etnis, mungkin orang Miao tidak akan lagi ada di Tiongkok dan berani menantang mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Lusa, pada dasarnya kita bisa memeriksa populasi kota X jika tidak ada petunjuk, kita harus pergi ke suku Miao. Su Xiao berkata dengan tenang, tetapi Dong Yu dan Yu Xiang tidak setenang Su Xiao. Bagi tangan kanan Su Xiao, mereka juga cukup terkejut, tetapi bagaimanapun, itu adalah hal yang baik bagi mereka, dan tentu saja mereka tidak banyak bicara. Adapun sikap mereka, Su Xiao tidak mempedulikannya. Setelah menyelesaikan masalah, Su Xiao pergi ke Hu Da untuk menanyakan hasilnya. Ketika Hu Dazui tahu bahwa seseorang ingin menggunakan Yu Xiang untuk mengendalikan Su Xiao, dia lebih tertarik pada masalah ini daripada Su Xiao. Dia pergi mendesak inspeksi setiap hari, dan bahkan ikut bertempur sendiri. Memeriksa populasi kota X, metode ini juga dipikirkan oleh Tiger Beak. Sebagai markas Su Xiao, Hu Da, sebagai bawahan Su Xiao, memiliki kendali lebih besar atas kota X daripada yang diperkirakan siapapun. Dapat dikatakan bahwa dalam 3 hari, semua situasi di kota X dapat diselidiki sepenuhnya, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka di tempat ini. Bos, dalam 2 minggu terakhir, semua orang Miao yang muncul di kota X ada di sini. Di antara mereka, mereka yang telah berhubungan dengan Yu Xiang juga yang paling dicurigai. Jejak mereka berada di bawah kendali kita.
Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk menangkap mereka dan menginterogasi mereka? Ketika Su Xiao datang, Huda memberitahu Su Xiao apa yang telah dia temukan, agar Su Xiao dapat memahaminya sepenuhnya. Apakah ada yang pergi? Su Xiao dengan santai melihat orang-orang di daftar itu, dan tidak menemukan siapapun yang diingatnya. Bahkan untuk orang-orang di dalam daftar, Su Xiao bisa mengatakan, dia belum pernah melihat mereka, apalagi memiliki hubungan dengan mereka. Ada 2 orang yang jejaknya tidak dapat ditemukan sekarang. Ketika Su Xiao bertanya, Huda mau tak mau memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan informasi detail tentang 2 orang dari daftar dan berkata kepada Su Xiao. Kota X adalah kota dengan populasi besar. Ada puluhan juta orang yang datang dan pergi setiap hari, jadi tidak mungkin untuk memeriksa semua orang. Untungnya, Yu Xiang belum pernah ke banyak tempat. Untuk saat ini, dia dapat memeriksa semua orang. Su Xiao memeriksa informasi tentang kedua orang ini, tetapi tidak menemukan informasi yang berguna. Jadi dia harus mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu, dan berkata kepada Huda, aku akan mengunjungi suku Miao lusa. Kamu harus menyiapkan informasinya dulu. Aku perlu menggunakannya. Setelah mendapat penjelasan dari Su Xiao, Huda segera pergi untuk menyiapkan informasi bagi Su Xiao. Untuk hal-hal ini, Hu selalu melakukan yang terbaik. Tidak akan ada kelalaian sedikit pun. 2 hari kemudian, Su Xiao, Dong Yuanyao, dan Yu Xiang tiba di kota Ye setelah verifikasi berulang. Markas suku Miao berada di kota Ye, namun, komposisi penduduk kota Ye adalah kota yang paling kompleks di Tiongkok. Di sini, tidak hanya praktisi suku Miao, tetapi juga banyak etnis minoritas lainnya yang tinggal di sini. Hal yang sama berlaku untuk kota Ge, yang terpisah dari kota Ye. Oleh karena itu, di kedua kota ini, praktisi Tiongkok jarang datang ke sini. Setelah memasuki kota Ye, Su Xiao dan ketiga temannya menyadari dengan jelas bahwa situasi di sini sangat berbeda dari di kota X. Belum lagi adat istiadat di sini bercampur aduk. Ini adalah kota yang relatif tertutup di seluruh negeri. Setelah melihat sekilas situasi di kota Ye, Su Xiao dan ketiga temannya datang ke markas suku Miao. Berjalan di antara pegunungan dan pedesaan, pemandangan di sepanjang jalan sangat mempesona, tetapi saat ini, ketiga orang itu tidak tertarik untuk menikmatinya. Mereka semua bergegas ke desa Miao. Siapa yang kalian cari? Ketika Su Xiao dan istrinya tiba di gerbang desa, seorang gadis Miao yang mengenakan pakaian tradisional Miao menatap mereka dengan malu-malu. Setelah berdiri di samping Yu Xiang sebentar, dia langsung bertanya, "Di mana Dewi suku Miao?" Tanpa menunggu Su Xiao bertanya, Dong Yuanyu langsung bertanya dengan wajah marah. Bahkan melihat wanita Miao biasa di depannya, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa senang. Aku tidak tahu. Melihat tatapan marah Dong Yu, Miao Nu tak kuasa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau bukan gadis Miao. Apa kau tidak tahu di mana para suci Miao berada? Jika kau tidak tahu, katakan saja, siapa yang tahu di mana Dewi suku Miao berada?" Ketika Dong Yayu semakin marah dan ingin memaksa pihak lain untuk berbicara, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Tampaknya lembut, tetapi sebenarnya, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan. Aku benar-benar tidak tahu. Kami tidak bisa mengetahui keberadaan para suci. Berhadapan muka berulang kali, membuat gadis Miao yang sudah penakut ini semakin takut, bahkan tidak bisa menahan diri untuk mundur, menjauh dari Su Xiao bertiga. Melihat gadis Miao seperti itu, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang lelaki tua keluar dari desa. Seketika, perhatian Su Xiao terfokus padanya, karena lelaki tua ini, yang tampaknya akan membusuk, sebenarnya adalah seorang biksu. "Tiga tamu asli, tolong jangan sakiti anak-anak kami. Mereka tidak tahu keberadaan para suci." Pria tua itu memegang tongkat penyangga, lalu gemetar. Di depan gadis Miao itu, melihat pria tua itu datang, ia segera berlari ke sisi pria tua itu dan memberi salam hormat. "Siapakah Anda?" Su Xiao menatap pria tua di depannya. Ia tidak tahu apakah pria itu sengaja melakukan ini atau memang benar-benar tua. Namun bagaimanapun juga, mereka pasti akan mendapatkan berita tentang orang suci Miao. Entah itu tugas pelepasan sistem atau situasi Yu Xiang saat ini, Su Xiao dan yang lainnya tidak dapat mentolerir penundaan lebih lanjut. Lao Jiu hanyalah seorang pria tua di desa Miao ini. Ketika saya masih muda, saya mendapat kehormatan untuk mendengar tentang orang suci. Apakah saya bisa menjawab untuk ketiga tamu terhormat ini? Pria tua itu melindungi gadis Miao di belakangnya. Gadis itu tampak lemah, tetapi ia juga berbicara kepada Su Xiao dan yang lainnya dengan keras kepala. Bab 622. Oh, apakah Anda tahu di mana orang suci itu berada? Su Xiao menatap lelaki tua itu dan langsung bertanya. Jika pihak lain tidak tahu apa-apa, Su Xiao tentu saja tidak akan bersikap sopan lagi.
Tentu saja, semua orang suci tinggal di dekat kolam suci. Kolam suci berada di puncak Gunung Miao. Bisakah kalian menunggu sebentar, dan biarkan saya mengantar kalian? Lelaki tua itu juga menyadari bahwa ketiga orang itu sudah tidak sabar, dan segera berkata kepada Su Xiao dan yang lainnya. Tidak, biarkan gadis itu yang mengantar kami. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Su Xiao dan Dong Ya saling pandang dengan cepat. Segera, Su Xiao langsung bertanya. Tanpa diduga, melihat wajah lelaki tua itu berubah seketika, Su Xiao semakin yakin dengan apa yang dipikirkannya. Chana belum pernah ke kolam suci. Saya khawatir dia tidak bisa mengantar 3 tamu terhormat ke kolam suci. Lelaki tua itu masih bertekad untuk melindungi gadis Miao di belakangnya, meskipun ragu, tetapi juga cukup untuk melindungi Chana. Terserah kau. Dong tidak sabar dengan alasan lelaki tua itu yang terus-menerus menghindar. Dia langsung berkata kepada lelaki tua itu. Kemudian dia melangkah maju dan menarik gadis Miao itu dari punggung lelaki tua itu. Lalu dia berencana membawanya ke gunung. Chana benar-benar tidak tahu jalan. Ketika lelaki tua itu melihat tindakan Dong Yuanyo, dia langsung ingin membawa Chana kembali. Tetapi tanpa menunggu dia melakukan tindakan apapun, Su Xiao langsung menatapnya sambil tersenyum. Napas Nirvana juga mengunci pihak lain sepenuhnya. Jika pihak lain melakukan tindakan lebih lanjut, Su Xiao akan langsung maju dan membunuhnya. Kalau begitu kau bisa ikut denganku. Su Xiao melihat ke arah desa di belakang lelaki tua itu, seperti Dong Yuanyo, dan menjatuhkan lelaki tua itu, yang membuat lelaki tua itu tidak berani bergerak dalam sekejap. Adapun gadis Miao itu, setelah dijatuhkan oleh Dong Yuanyo, dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Dia hanya bisa menatap Su Xiao dan ketiga orang itu dengan iba. Namun Su Xiao dan ketiga orang itu bukanlah orang yang akan saling mengasihani. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan penampilan buruk satu sama lain. Su Xiao, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Dong Yuanyu secara alami memperhatikan tatapan Su Xiao, dan segera bertanya dengan sedikit ragu. Tidak, hanya ada 2 orang di desa ini. Su Xiao berkata perlahan, tanpa mempedulikan wajah lelaki tua itu. Kalau begitu, ayo kita naik. Mendengar kata-kata Su Xiao, Dong Yuanyu, meskipun sedikit ragu, tetapi juga tidak mempermasalahkannya, segera berkata kepada Su Xiao, lalu membawa gadis Miao itu ke gunung. Ayo, Pak Tua, mau ku bawa naik. Su Xiao tidak merasa kasihan pada lelaki tua itu. Bagi para biarawan, berapapun usia mereka, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Tak perlu dikatakan, mereka terhuyung-huyung. Jadi lelaki tua itu berpura-pura, yang juga masuk akal. Tapi Su Xiao tidak ingin membongkar rahasia mereka. Di bawah sikap keras Su Xiao, lelaki tua dan gadis Miao itu juga dibawa ke gunung oleh mereka. Setelah berjalan ke gunung, berbagai macam serangga dan binatang buas berbisa datang menghampiri mereka bertiga satu demi satu, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Su Xiao dan yang lainnya, mereka pergi dengan tergesa-gesa seolah-olah telah bertemu musuh alami. Jujurlah. Su Xiao mencengkeram lengan lelaki tua itu dengan erat, dan bahkan bisa mendengar suara tulang yang berderak, yang membuat wajah lelaki tua itu semakin pucat. Gadis Miao di sampingnya bahkan lebih ketakutan, dan bahkan tidak berani bernapas terlalu banyak. Setelah berjalan cukup lama, Su Xiao dan yang lainnya akhirnya sampai di puncak gunung. Melihat mata air hijau di tengah gunung, pemandangannya sangat menarik. Namun langit biru bersinar terang. Adapun yang disebut-sebut sebagai Santa Miao, sama sekali tidak ada jejaknya. Kau berbohong pada kami. Melihat tempat yang kosong, Dong Yuan tiba-tiba menjadi sangat marah. Melihat tatapan lelaki tua itu, ia merasa seolah ingin membunuh seseorang, yang membuat lelaki tua itu gemetar tanpa sadar. Namun, situasi di depannya tidak seperti kecelakaan. Sang perawan telah pergi. Kau tidak dapat menemukannya. Lelaki tua itu tidak memperhatikan tatapan kanibal Dong Yuan, dan berkata dengan penuh kegembiraan dan antusiasme, yang mengejutkan Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak peduli dengan tatapan orang lain saat ini. Sejauh ini, ia telah sampai di kolam suci dan menggali sebuah mata air. Melihat mata air di tangannya, warnanya masih hijau. Ia tiba-tiba menyadari, ini adalah kolam suci Gunung Tianshan. Kurasa yang disebut-sebut sebagai mata air itu seharusnya masih ada di sana. Su Xiao tampak berbicara pada dirinya sendiri sejenak, tetapi lelaki tua itu terkejut ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa tahu? Lelaki tua itu terus bergumam sendiri, yang membuat Dong Yuanyo, yang ingin melakukannya, saling memandang dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti mengapa pihak lain begitu terkejut. Tapi Su Xiao sama sekali tidak memperhatikan reaksi pihak lain, dan masih berkata pada dirinya sendiri, konon teknik racun suku Miao semuanya dipelajari dari meteorit yang jatuh dari langit, dan meteorit itu pasti pembunuh serangga beracun.
Su Xiao berkata perlahan, lalu melihat ke sisi gadis Miao yang selalu bertingkah aneh, bertanya, kau benar, Santa Miao. Kata Su dengan tatapan percaya diri. Gadis Miao, yang sebelumnya dikendalikan oleh Dong Yuanyo, juga menatap Su dengan sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana kau mengenaliku? Jelas bahwa dia telah mengakui identitasnya, yang membuat Dong Yuanyo ingin membunuhnya seketika. Namun, melihat aroma lemah di satu sisi, dia hanya diam-diam menunggu jawaban Su Xiao sesuai kesepakatan sebelumnya. Apakah itu sulit ditebak? Tanya Su Xiao dengan tenang, dan tidak memberikan penjelasan kepada pihak lain. Setelah mengetahui teknik racun suku Miao dari sistem, Su Xiao tentu saja tidak akan menyerah untuk mempelajarinya. Bahkan untuk teknik racun Yu Xiang, Su Xiao dapat sepenuhnya memecahkannya, tetapi dia kekurangan seorang pemandu. Kali ini, Su Xiao datang ke suku Miao, mengatakan bahwa dia mencari Putri Suci Miao, tetapi sebenarnya, dia mencari kolam suci Miao, sebuah kawah besar yang diledakkan oleh meteorit dengan seni racun 10.000 tahun yang lalu. Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata langsung kepada Dong Yayu, saudari Dong, kau jaga mereka. Aku akan mengeluarkan mata air dan menyingkirkan racun pada Yu Xiang. Tolong hati-hati. Aku selalu merasa aneh di sini. Melihat sumpah Su Xiao, Dong Yayu segera menenangkan hatinya dan berkata kepadanya dengan serius. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Su tersenyum menenangkan diri melihat aroma yang tersisa, lalu langsung melompat ke air kolam, sedangkan untuk kedua orang itu, Dong Yayu sudah lama menghentikannya. Setelah memasuki air kolam, Su Xiao mendapati banyak cahaya di depannya, tetapi ketika dia mendongak, dia tidak bisa melihat langit dengan jelas. Ini membuat Su Xiao merasa sedikit sedih. Air kolam ini benar-benar kolam suci suku Miao. Tetapi Su Xiao tidak sedikit pun khawatir, dan perlahan berenang menuju kolam. Setelah beberapa saat, Su Xiao sampai di kolam yang dangkal dan melihat permukaan yang halus, bahkan tanpa sedikit pun bekas potongan. Tetapi Su Xiao tidak tinggal lama di sini, dan langsung mencari beberapa pecahan batu di dasar. Setelah mencari, Su Xiao hanya meninggalkan satu batu terkecil. Batu-batu lainnya langsung disingkirkan, lalu ia berencana untuk pergi ke hulu. Di dekat kolam suci, Dong Yuanyo dan Yu Xiang memandang permukaan kolam yang tenang dengan gugup, menunggu Su Xiao kembali. Ketika mereka tidak menunggu Su Xiao kembali untuk waktu yang lama, Santa Miao tertawa dan berkata, menyerah saja, kolam suci ini. Tidak ada yang bisa naik setelah kalian turun. Apa maksudmu? Dong Yuanyo juga merasa sedikit aneh. Ia bisa melihat air di kolam terdalam sekilas, tetapi Su Xiao tinggal di sana begitu lama. Ia memiliki firasat buruk di hatinya. Ketika mendengar apa yang dikatakan Santa Miao, ia langsung bertanya dengan marah. Itulah artinya. Tidak ada yang bisa memasuki kolam suci suku Miao. Gadis suci Miao itu memandang Dong Yuan dengan sinis. Ia yakin sepenuhnya bahwa Su Xiao tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Saat Dong Yuan berusaha melihat Su Xiao melompat keluar dari kolam dan tersenyum pada ketiga orang itu dengan tatapan berbeda. Bagaimana ekspresi kalian? Melihat tatapan aneh kedua wanita itu, Su bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian baik-baik saja? Dong Yuan berlari ke arah Su Xiao dan memeriksanya dengan saksama. Setelah melihat Su Xiao tidak mengalami masalah, ia langsung merasa lega. Apa yang bisa kulakukan? Su Xiao mengeringkan air di tubuhnya dengan mudah, dan langsung bertanya. Melihat tatapan gadis suci Miao di sampingnya, Su Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata kepada Dong Yuan, tidak apa-apa. Bagaimana mungkin aku terjebak oleh ilusi kecil itu? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa keluar? Gadis suci Miao tidak percaya melihat Su Xiao. Rasanya seperti melihat keajaiban bahwa Su Xiao bisa keluar. Mengapa kau tidak bisa keluar? Su Xiao memandang pertapa Miao dengan sedikit ironi. Dia tidak memperhatikan tatapan pertapa Miao. Dia hanya mengeluarkan sepotong giok sebening kristal, seperti giok yang benar-benar transparan. Dia menyerahkannya kepada Yu Xiang dan berkata, pegang benda ini di tanganmu, jangan lepaskan, lihat apakah ada efeknya. Mendengar kata-kata Su Xiao, Yu Xiang dengan jujur memegang giok itu di tangannya. Seketika, dia merasakan garis merah di tangannya perlahan menyebar ke arah giok. Bahkan di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menghilang. Ini membuat Yu Xiang merasa lega. Setelah melihat wajah Yu Xiang kembali normal, Su Xiao merasa lega. Selama benda ini berguna, Su Xiao akan tak terkalahkan. Bab 623. Setelah membersihkan racun di tubuh Yu Xiang, Su Xiao langsung teringat suara penyelesaian tugas sistem, yang membuatnya merasa lega. Adapun urusan para Santa Miao, Su Xiao tidak ikut campur, jadi dia langsung menyerahkannya kepada Dong Yaer. Dia percaya bahwa karakter Dong Yaer tidak akan pernah membiarkan satu sama lain lepas kendali. Oleh karena itu,
Ketika dia mendengar bahwa para Santa Miao menghilang, Su Xiao tidak terkejut. Kemudian, setelah menyelesaikan urusan orang-orang Miao di sini, Su Xiao kembali ke kampus. Saat dia mencari sesuatu untuk dilakukan, dia tiba-tiba teringat tugas sistem. Misi cabang adalah mendirikan laboratorium medis untuk mengembangkan obat anti kanker. Su Xiao melihat laporan tentang kanker di depannya. Ketika dia mendengar tugas sistem, dia tidak terlalu terkejut. Dia langsung menerimanya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, bagi Su Xiao, itu hanya hal yang sangat kecil. Tentu saja, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Su Xiao menyerahkan pembangunan laboratorium kepada Hu Da untuk diselesaikan. Ia memikirkan informasi dan materi tentang obat anti kanker dalam benaknya. Su Xiao sedikit tertarik pada aspek ini ketika ia menghubungi orang-orang Miao sebelumnya, tetapi sebelum ia mengambil keputusan, sistem langsung mengeluarkan tugas tersebut, yang mengejutkan Su Xiao. Namun, Su Xiao tidak akan menyerah pada pengetahuan itu. Tapi bos, bukankah skala laboratorium kita agak kecil? Di sini, hanya butuh 1 atau 2 hari untuk menyelesaikannya. Di laboratorium kita, butuh lebih dari seminggu, yang lebih cepat. Untuk menghindari perbedaan yang begitu besar, tidak bisakah kita meningkatkannya? Ketika Su Xiao hendak melakukan percobaan, Huda menemui Su Xiao dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Huda tidak tahu apakah itu mendesak, tetapi sulit bagi Huda untuk melihat bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara laboratorium mereka dan laboratorium di sini. Jadi, kita ingin mengubah situasi ini. Jika ada terobosan besar seperti itu, mungkinkah Su Xiao dapat belajar lebih lancar di masa depan? Tiger Big diam-diam memperkirakan dalam hatinya. Tiger Big, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Santai saja, kau selalu bisa mengubah situasinya. Su Xiaoxiang berkata kepada Huda dengan suara panjang. Namun, Huda sudah mengambil keputusan tentang masalah ini dan harus memperbaikinya. Meskipun Huda juga tahu bahwa tidak realistis untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Tetapi Tiger Big bukanlah orang yang mau mengakui kekalahan. Jadi, Huda bersikeras berkata kepada Su Xiao. Bos, selama Anda tidak keberatan dengan pendapat ini, saya akan menyelesaikan semua masalah lainnya. Su Xiao melihat Tiger Big begitu bersikeras, mau tak mau mengerutkan keningnya karena merasa tak berdaya, namun Su Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, Su Xiao tidak punya pilihan selain mengangguk kepada harimau itu. Baiklah, kau bisa melakukannya. Hanya saja jangan berlebihan. Aku perlu menyelesaikan eksperimen ini secepat mungkin. Saran Su Xiao juga diingat oleh Huda, jadi Huda menjamin kepada Su Xiao. Bos, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan menunda eksperimenmu. Huda memulai semuanya dari satu sisi, dan juga mengantisipasi situasi terburuk, jadi, ia juga mencari jalan keluar yang baik. Setelah mendengar kata-kata Huda, Su Xiao terlalu malas untuk terus membujuk Huda. Bagaimanapun, ia harus merencanakan untuk tetap berpegang pada masalah ini. Terlebih lagi, Su Xiao lebih peduli pada masalah ini, dan ia tahu bahwa jika hal ini berhasil, itu akan sangat menguntungkannya. Oleh karena itu, Su Xiao secara alami tidak akan menentang upaya Huda. Sebaliknya, Su Xiao tidak bisa menentang, dan bahkan mendukung upaya Huda. Karena itu, Su Xiao tidak terus berselisih dengan Huda tentang masalah ini. Bagaimanapun, ia tidak ingin menyerah pada ide ini karena sikap Huda. Jadi, Su Xiao mengeluarkan masalah lain dan mendiskusikannya dengan serius bersama Huda. Dengan sistem sebagai cadangan, Su Xiao dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang belum pernah disentuh Su Xiao, itu tidak menimbulkan masalah baginya. Bahkan Su Xiao tidak membicarakannya secara psikologis. Dan Tiger juga tahu etika, setelah Su Xiao mengkonfirmasi jawabannya, ia tidak akan terus mengganggu, bagaimanapun, selama Su Xiao tidak keberatan, itu sudah cukup bagi Tiger. Dalam percakapan besar Su Xiao dan Tiger, waktu siang hari pun berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, setelah semalaman, Su Xiao dan Ye Xuan berencana pergi ke laboratorium untuk melihat perkembangannya. Aku akan pergi ke laboratorium. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, Su Xiao merasa senang, jadi dia mengenakan pakaian biasa dan berkata kepada Ye Xuan, yang sedang mengumpulkan barang-barang, apakah ada sesuatu yang mendesak. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan tidak bisa tidak menatap Su Xiao dan bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Xuan telah melihat betapa sibuknya Su Xiao. Meskipun Ye Xuan dulu tahu bahwa pekerjaan Su Xiao sangat sibuk, kecuali saat berada di rumah Ye Xuan tidak pernah pergi ke tempat Su Xiao bekerja, jadi dia hanya tahu tentang pekerjaan Su Xiao. Namun dalam beberapa hari terakhir, Ye Xuan telah menyaksikan sendiri pekerjaan yang tidak diselesaikan Su Xiao dari pagi hingga malam. Meskipun Su Xiao hanya bekerja dan menerima tamu di luar,
ketika Ye Xuan berada di kamarnya, dia tidak mendengar Su Xiao berhenti di sana. Setelah memahami kesibukan Su Xiao, Ye Xuan merasa prihatin padanya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan tak kuasa menatap Su Xiao. Masih ada beberapa masalah di laboratorium. Aku akan pergi dan melihatnya. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan tanpa menoleh. Dia merapikan pakaiannya dan menghibur Ye Xuan. Su Xiao telah tinggal bersama Ye Xuan beberapa hari ini, dan hubungan mereka menjadi lebih dekat. Secara alami, sikap Su Xiao terhadap Ye Xuan menjadi jauh lebih baik. Pulanglah lebih awal. Aku tidak bisa tidur sendirian. Aku akan menunggumu pulang. Ye Xuan juga tidak mampu menolak ide Su Xiao, jadi dia hanya berkata kepada Su Xiao dengan khawatir. Aku tahu. Jangan khawatir. Su Xiao berkata kepada Ye Xuan dengan tatapan matanya sendiri. Kemudian dia memberi Ye Xuan ciuman lembut dan meninggalkan ruangan. Ye Xuan menghela napas setelah melihat Su Xiao pergi. Setelah berpisah dengan Ye Xuan, Su Xiao berjalan ke laboratorium. Asisten itu terkejut ketika melihat Su Xiao tertawa. Bos, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda pulang hari ini? Kenapa Anda tidak istirahat yang cukup? Setelah melihat Su Xiao memasuki kantor, Hu berkata kepada Su Xiao dengan sangat khawatir. Karakter Su Xiao tidak terlalu buruk, terutama bagi mereka yang telah lama mengikuti Su Xiao tidak akan terlalu keras kepada mereka. Kecuali jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, mereka biasanya membuat beberapa lelucon yang tidak berbahaya dengan Su Xiao. Dan sedikit perhatian, sering mengingatkan Su Xiao untuk tersenyum. Jadi, setelah melihat Su Xiao datang ke laboratorium sepagi ini, Hu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Saya hanya datang untuk melihat-lihat. Su Xiao juga berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh. Kemudian Su Xiao tinggal di kantor dan mempelajari sesuatu tentang laboratorium selama periode ini. Su Xiao di laboratorium sedang dalam proses eksperimen yang sedang berlangsung, dan juga sedikit meredakan kekhawatirannya. Meskipun eksperimen ini belum banyak mengalami kemajuan selama periode waktu ini, setidaknya tidak ada masalah. Meskipun Su Xiao memiliki pengetahuan sistem yang paling komprehensif, sehingga ia dapat dengan mudah dan mandiri mendapatkan apa yang dibutuhkannya, namun penelitian tentang hal ini, terutama penelitian medis, benar-benar membuat Su Xiao tidak menyangka. Jadi Su Xiao menenangkan pikirannya sedikit. Ia mempelajari perkembangan beberapa proyek penelitian lainnya. Su Xiao juga hanya memiliki pemahaman sederhana, tampaknya eksperimen lain. Setelah melihat data yang dilaporkan oleh tim peneliti Xiao Zeng, Su Xiao mengerutkan kening, karena data yang diserahkan oleh Xiao Zeng benar-benar melampaui ekspektasi Su Xiao. Selama itu adalah sesuatu yang telah disetujui Su Xiao, atau eksperimen yang sedang berlangsung di laboratorium, Su Xiao memiliki beberapa perhitungan kasar dalam pikirannya. Apa hasil dari setiap eksperimen? Su Xiao juga memiliki rentang dalam pikirannya. Jika hasilnya di luar rentang ini, itu berarti eksperimen tersebut di luar kendali Su Xiao. Entah ada yang salah dengan skema yang dihitung oleh Su Xiao, atau ada yang salah dengan eksperimen tersebut. Pada saat ini, Su Xiao akan memilih untuk melakukan eksperimen ini lagi. Tetapi Su Xiao sepenuhnya yakin dengan skema yang telah dia susun. Dia tidak berpikir akan ada masalah. Lagi pula, itu adalah eksperimen di bawah kendali Su Xiao, dan Su Xiao tidak ingin hal-hal ini di luar kendalinya. Tetapi eksperimen Xiao Zeng ini sepenuhnya diserahkan oleh Su Xiao kepada Xiao Zeng. Dengan kata lain, Su Xiao tidak memiliki wewenang untuk mengelola eksperimen ini. Meskipun Su Xiao masih dapat mengandalkan pengaruhnya di laboratorium untuk campur tangan dalam eksperimen ini. Biarkan mereka datang lagi, tetapi Su Xiao tidak ingin menyalahgunakan hak pribadi seperti ini. Karena itu, Su Xiao merasa malu. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, Su Xiao sekali lagi meneliti laporan itu dengan saksama, lalu mengerutkan kening dan menyingkirkan laporan tersebut. Bab 624. Jika ini hanya data yang melebihi ekspektasi Su Xiao, maka Su Xiao masih bisa tenang. Namun, seberapapun hampir setengah dari data dalam laporan ini melebihi ekspektasi Su Xiao, ini adalah hal yang paling membuat Su Xiao tidak nyaman. Karena Su Xiao memiliki keyakinan mutlak pada rencananya. Meskipun dia tidak yakin bahwa rencananya tidak akan mengalami masalah, Su Xiao setidaknya dapat menjamin bahwa rencananya secara umum tidak akan mengalami masalah. Paling-paling, hanya di beberapa tempat kecil dan detail kecil. Apa yang tidak diharapkan Su Xiao mungkin memiliki beberapa penyimpangan besar. Tetapi tidak akan pernah seperti ini. Hampir setengah dari data memiliki masalah. Jika ada masalah seperti itu dapat menunjukkan bahwa ada masalah dalam tim penelitian yang dikelola oleh Xiao Zeng, dan itu masih merupakan masalah serius. Jika tidak akan ada hal yang keterlaluan seperti itu. Jadi,
Su Xiao sedikit gelisah dan memanggil asistennya. Ketika Huda pergi, dia tidak membawa sebagian besar asistennya. Beberapa hal yang lebih umum masih perlu ditangani oleh mereka. Oleh karena itu, sebagian besar asisten masih bekerja dengan tekun di laboratorium. Dan untuk hal-hal di laboratorium, terutama di tim penelitian Su Xiao, bertanya langsung kepada mereka adalah cara tercepat. Lagi pula, sebagian besar waktu Su Xiao dan Hu tidak akan terus-menerus mengawasi orang-orang itu sepanjang hari untuk melihat apakah mereka masih bekerja, bagaimana mereka melakukan eksperimen, dan apa yang terjadi. Kecuali ada masalah besar, yaitu mereka tidak mampu menanganinya. Mereka akan langsung memberitahu Su Xiao dan Huda, dan masalah kecil lainnya hanya akan dilaporkan kepada Su Xiao dan Huda sekali seminggu atau bahkan sebulan. Dan Su Xiao tidak selalu memperhatikan masalah-masalah itu. Oleh karena itu, Su Xiao tahu bahwa masih ada beberapa masalah kecil di bawah staf, tetapi dia tidak begitu jelas tentang masalah spesifiknya. Jika bukan karena laporan ini, itu tidak terduga. Su Xiao tidak akan pernah berpikir untuk menanyakan hal-hal ini. Oleh karena itu, selama tidak terkait dengan eksperimen, Su Xiao sangat mudah berbicara, bahkan bisa dikatakan sangat asal bicara. Tetapi selama itu terkait dengan penelitian, Su Xiao tidak akan pernah mentolerirnya, dan bahkan sangat mementingkannya. Lagi pula, masalah ini berdampak besar pada rencana Su Xiao. Su Xiao tidak ingin ada masalah tak terduga di tempat ini. Xiao Tian, apakah ada masalah di tim Xiao Zeng? Su Xiao memanggil seorang asisten yang dikenalnya, lalu bertanya langsung. Su Xiao tidak akan melakukan hal-hal munafik seperti itu kepada bawahannya. Setelah mendengar Su Xiao begitu lugas dan bahkan langsung, asisten Xiao Tian merasa sedikit terkejut. Lalu ia teringat pertanyaan Su Xiao, dan wajahku menjadi sedikit jelek. Namun Xiao Tian tidak langsung mengatakan apa masalahnya, melainkan mengatakannya dengan cara yang lebih halus. Jika Tiger yang bertanya, Xiao Tian pasti akan mengatakannya secara langsung, tetapi sekarang Su Xiao yang bertanya. Sebagai asisten yang berkualifikasi dan dapat memperoleh kepercayaan bos, ia pasti memiliki kemampuan yang baik dalam mengamati kata-kata dan makna tersirat. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang tidak dapat diabaikan bagi orang-orang yang bekerja untuknya. Karena sebagai bos terbesar, hubungan Su Xiao dengan para peneliti dan bahkan teknisi sepenuhnya setara dengan hubungan mereka dengan para manajer, belum lagi Xiao Zeng adalah teknisi yang lebih disukai Su Xiao, dan bahkan ingin Xiao Zeng menjadi peneliti. Oleh karena itu, Xiao Tian berbicara kepada Su Xiao tanpa menggunakan kata-kata sembarangan. Bos, semua anggota tim Pak Zeng adalah pendatang baru. Mungkin butuh waktu bagi mereka untuk benar-benar terbiasa dengan segala hal di sini. Dan rekan-rekan itu relatif muda, dan tidak mudah untuk stabil, jadi apakah mereka muda dan energi? Sulit untuk menghindari kelalaian. Sebenarnya, Xiao Tian tidak tahu pertanyaan macam apa yang ingin Su Xiao tanyakan. Setelah Su Xiao pergi, terutama setelah Huda pergi, kelompok orang yang dipimpin oleh Xiao Zeng menjadi sangat tidak bermoral. Mereka seperti kepiting di laboratorium. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa malu, yang membuat mereka merasa sangat malu. Lagi pula, tidak ada masalah besar yang perlu dibahas, tetapi hanya beberapa masalah kecil. Mereka akan bersikap otoriter dan mendominasi, sehingga mereka tidak punya cara untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ada Xiao Zeng, seorang karyawan yang sangat dihargai oleh Su Xiao. Jadi, setelah Su Xiao mengajukan pertanyaan ini, Xiao Tian tidak mengatakan apapun tentang pertanyaan mereka, jadi dia langsung mencari alasan yang masuk akal untuk mereka, meskipun alasan itu tampak sangat lemah. Tapi siapa yang membuat Su Xiao menjadi yang terbesar di laboratorium ini? Karena itu, Xiao Tian harus mengkhawatirkan ide Su Xiao. Namun setelah mendengarkan cerita Xiao Tian, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang, bahkan sedikit mengerutkan kening. Karena Su Xiao sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Xiao Tian. Itu hanya tentang permainan catur. Jadi, Su Xiao menatap Xiao Tian dengan suara berat dan bertanya lagi. Yang saya tanyakan adalah, apa masalah mereka, bukan alasan atau dalih. Ketika Xiao Tian mendengar wajah Su Xiao tiba-tiba muram, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gelisah. Ketika dia melihat ekspresi tidak senang di mata Su Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia ingin memahami apa yang diinginkan Su Xiao. Tetapi setelah Xiao Tian merenung, dia tidak dapat memahami apa yang ingin diketahui Su Xiao, jadi dia harus mengikuti pertanyaan Su Xiao dan menjawab kata-kata Su Xiao. Mereka punya banyak waktu luang akhir-akhir ini, jadi mereka tampak agak bebas. Xiao Tian hanya mampu menyederhanakan masalah mereka sebisa mungkin. Tepat setelah Xiao Tian mengajukan pertanyaan ini, Su Xiao mendengar suara di luar pintu kantor mereka, yang membuat Su Xiao mengerutkan kening. Su Xiao adalah orang yang lebih suka membuat rencana di kantor. Oleh karena itu, efek peredam suara di kantor sangat baik,
yang secara khusus disiapkan oleh Universitas Tiger untuk Su Xiao. Mereka hanya tidak ingin Su Xiao terganggu di luar kantor. Tetapi Su Xiao dapat mendengar suara di luar kantor, yang berarti bahwa kebisingan di luar pasti sangat serius. Sebagai laboratorium, meskipun termasuk area kantor, ada laboratorium di dekatnya. Jadi menjaga ketenangan adalah kualitas paling mendasar. Oleh karena itu, Su Xiao umumnya tidak mentolerir masalah seperti itu. Selain itu, untuk memudahkan percakapan atau istirahat mereka, ada tempat istirahat khusus di laboratorium. Oleh karena itu, masalah ini pada dasarnya dihilangkan di laboratorium. Su Xiao menunggu dengan sabar untuk sementara waktu, tetapi suara di luar tidak mau menghilang. Jadi Su Xiao meminta Xiao Tian untuk keluar dan melihat apa masalah yang membuat mereka membuat kebisingan besar tanpa memperhatikan sopan santun mereka. Awalnya, Su Xiao berniat keluar untuk melihat-lihat sendiri, tetapi dia teringat apa yang telah dia katakan pada dirinya sendiri sebelum ke Universitas Harimau. Dia sudah menjadi manajer dan tidak bisa langsung menguasai semuanya. Harus ada jarak, terutama dengan bawahannya. Jadi, Su Xiao juga harus menahan amarahnya, menunggu Xiao Tian menyampaikan informasi dari luar kepadanya. Setelah Xiao Tian membuka pintu dan keluar, suara di luar tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Karena itu, Su Xiao berpikir bahwa masalah ini akan segera terselesaikan. Tetapi yang tidak diduga Su Xiao adalah perkembangan masalah ini telah melampaui harapannya. Saat Su Xiao sedang meninjau laporan lain, pintu kantor terbuka dengan keras. Setelah Xiao Tian keluar, dia dengan mudah menutup pintu kantor. Karena Xiao Tian tidak yakin bahwa dia dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Jadi agar tidak mengganggu Su Xiao, dia menutup pintu. Tetapi yang tidak dia duga adalah seseorang begitu nekat sehingga dia bergegas masuk ke kantor Su Xiao. Setelah pintu terbuka, Su Xiao melihat seorang gadis dengan air mata di wajahnya. Wajahnya dipenuhi warna-warni, sehingga orang tidak dapat melihat fitur wajah aslinya dengan jelas, tetapi suaranya terdengar sedikit malu-malu, namun kata-katanya tidak mengandung kesopanan. Bos Su Xiao, lihat asisten Anda. Apakah ada orang seperti itu yang suka meremehkan orang lain? Saya hanya butuh mikroplat. Kenapa tidak bisa diberikan kepada kami? Ada beberapa laboratorium di bawah. Kenapa kami bahkan tidak bisa mengajukan permohonan di laboratorium kami? Apa alasannya? Apakah seperti itu cara Anda meremehkan orang lain? Saat Su Xiao belum menemukan alasannya, gadis yang tampak dingin itu mengeluh kepada Su Xiao. Maaf, bos. Saya akan mengeluarkannya sekarang. Gadis itu diikuti oleh Xiao Tian, yang masuk dan meminta maaf kepada Su. Kemudian dia ingin menarik orang keluar, tetapi karena suatu alasan, Xiao Tian ragu-ragu dan tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Gadis itu selalu membuat banyak keributan dan meronta-ronta. Untuk sementara, Xiao Tian tidak bisa mengeluarkan orang. Kemudian, setelah melihat situasi ini, sekelompok orang yang tadinya berada di luar berkerumun masuk, mengatakan bahwa kantor Su Xiao penuh. Su Xiao melihat kerumunan besar itu, pelipisnya pun terasa sakit. Jadi, Su Xiao tak kuasa menahan diri dan berkata dengan suara rendah. Apa yang kau lakukan? Diamlah. Bab 625. Setelah Su Xiao mengatakan itu, Xiao Tian langsung tenang. Saat itu, gadis itu melihat kesempatan dan bergegas mendekat, menerkam Su Xiao, yang membuat Su Xiao merasa kesal. Apa yang kau lakukan? Su Xiao mendorong orang itu hingga berdiri, membuat orang itu gemetar ketakutan, lalu berkata dengan sangat tegas. Su Xiao menatap orang itu, yang wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sosoknya tidak gemuk, dan itu juga sangat mudah ditebak. Dalam kejadian tadi, Su Xiao memiliki wawasan mendalam tentang betapa seksi sosok gadis itu. Membuat Su Xiao tersenyum juga tak bisa menahan perasaan liar, tetapi syaratnya adalah jangan melihat wajah gadis itu, jika tidak, di siang hari, tentu tidak akan secantik ini. Setelah mendengar kata-kata kasar Su Xiao, gadis itu langsung mulai menangis. Sambil terisak-isak berkata, Su Xiao, apa yang kau lakukan? Apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa kau melakukan ini padaku? Diam. Su Xiao mendengar pertengkaran mereka yang terus-menerus, dan kepalanya sedikit pusing, sehingga ia berteriak tanpa ragu. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, pihak lain tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia terisak pelan, seolah-olah telah diperlakukan tidak adil. Pergi sana. Su Xiao ingin duduk dan menenangkan amarahnya, jadi ia berkata dengan tidak sopan ketika melihat pihak lain telah menduduki posisinya. Setelah melihat pihak lain pergi sesuai dengan ucapannya, bahunya bergetar lebih hebat lagi, bahkan ada bercak air di lantai. Awalnya, itu tidak ada hubungannya dengan Su Xiao. Sekarang Su Xiao harus turun tangan dalam penanganan masalah ini. Dan Su Xiao sangat lelah dengan hal-hal sepele seperti ini, apalagi saat seperti ini.
Suasana hati Su Xiao tidak begitu baik, dan saat ini, kepalanya sedikit berkabut. Setelah duduk, Su Xiao memandang sekelompok orang yang terkejut di depannya, menatap mereka dengan tidak senang, lalu berkata dengan suara berat. Kamu, ayo. Apa yang akan terjadi? Su Xiao menunjuk seorang karyawan yang selalu berada di samping dan tampak seperti penonton. Ia bertanya dengan sedikit tegas. Meskipun Su Xiao tidak ingin ikut campur dalam urusan manajer, ia harus mengurusnya. Jadi ia harus pergi ke rak dan menanyakan penyebab dan akibat dari masalah tersebut. Karyawan yang mendengar sapaan Su Xiao, setelah melihat mata Su Xiao yang penuh ketidakpuasan, tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan penyebab masalahnya. Ini adalah anggota tim Tuan Zeng, bernama Ding Yuexi, yang terutama bertanggung jawab atas pembelian dan penyerahan barang. Hari ini, saya datang ke kantor asisten untuk menanyakan tentang mikroplat tersebut. Pihak kantor asisten mengatakan bahwa itu bukan bidang manajemen mereka. Dia diminta untuk mengajukan permohonan di kantor di lantai bawah. Ketika dia mengatakan ini, asisten Qiu juga mengingatkannya bahwa percobaan mereka tidak menggunakan mikroplat dan mungkin tidak akan disetujui. Ketika Nona Dante mendengar ini, dia berpikir bahwa asisten Qiu tidak mau memberikan mikroplat itu kepadanya, jadi mereka mulai bertengkar seperti ini. Karyawan itu dengan sederhana mengatakan semua hal tersebut, lalu menunjuk kedua pihak, yang satu wajahnya penuh dengan warna-warni, tidak terlihat penampilan aslinya, dan sekarang mereka masih tercekik. Di sisi lain, ada beberapa fitur berwarna-warni di wajahnya, tetapi setidaknya fitur wajahnya masih terlihat. Bekas luka di wajah asisten Qiu memar dan tergores. Tampaknya dia telah dirampok. Bahkan pakaiannya berlubang-lubang. Orang-orang dapat melihat bahwa mereka telah dianiaya. Sebelumnya, asisten Qiu ini dihentikan oleh seseorang, dan Su Xiao tidak melihatnya, tetapi sekarang tampaknya kecelakaan itu tidak akan sesederhana itu. Ada apa? Asisten Qiu, bagaimana kamu bisa mendapat bekas luka di wajahmu? Apa ada masalah? Apakah kamu perlu ke dokter sekarang? Setelah melihat bekas luka di wajah asisten Qiu, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Su Xiao berpikir bahwa dia baik kepada karyawannya. Karena itu, dia tidak bisa mentolerir masalah seperti itu di wilayahnya sendiri. Jadi, Su Xiao segera berdiri, pergi ke sisi asisten Qiu, memeriksa luka masing-masing. Su Xiao, bagaimanapun juga seorang praktisi. Begitu dia melihat luka-luka itu, dia tahu bahwa itu adalah luka baru. Untungnya, hanya terlihat serius, tetapi tidak ada masalah besar di tempat lain. Hanya saja Su Xiao tidak sepenuhnya tenang. Apakah kamu merasa tidak nyaman di sana? Jika ada masalah, pergilah ke rumah sakit sekarang dan periksa untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam yang belum kamu sadari. Su Xiao langsung memeriksa luka di sisi lain, lalu berkata dengan tenang. Bos, saya tidak ada masalah. Hanya terlihat serius. Setelah mendengar Su Xiao begitu menghargai dirinya, aku tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang memalukan kepada Su Xiao. Apakah kau masih ingin menghentikan Su Xiao memeriksa lukanya? Meskipun biasanya dia ceroboh, di tempat umum seperti ini, dia tetap tidak ingin telanjang di depan orang banyak. Karena itu, asisten Qiu juga menatap Su Xiao dengan sedikit memohon, dan ingin Su Xiao tidak melanjutkan pemeriksaan. Su Xiao hanya melihatnya dan menyadari bahwa pihak lain tidak ingin memeriksa di sini, jadi dia harus berhenti dan berkata kepadanya. Baiklah, kau harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan nanti, lalu minum obat. Kau tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan. Laboratorium akan melaporkannya. Petik 2. Sue berkata kepadanya sambil tersenyum. Kemudian dia meminta asisten Qiu untuk duduk di kursi di sebelahnya, dan kemudian dia mulai berbicara lagi. Siapa yang menyebabkan cedera Anda? Meskipun Su Xiao memiliki beberapa pikiran di dalam hatinya, dia tetap bertanya. Bagaimanapun, Su Xiao ingin mendengar jawabannya. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, asisten Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao. Setelah melihat tatapan lembut dan penuh semangat Su Xiao, dia berkata kepada Su Xiao. Nona Ding melakukannya secara tidak sengaja. Asisten Qiu sangat berhati-hati untuk mengatakan bahwa dia tidak berani terlalu lancang. Bagaimanapun, Ding Yuexi tampaknya sangat dihargai oleh Xiao Zeng. Dia tidak ingin memberi Su kesan buruk. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata asisten Qiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sebelum dia mengungkapkan pendapatnya, Ding Yuexi dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang angkuh. Apa yang kau katakan? Kau sendiri yang melakukannya. Kau ingin menjebakku. Ding Yuexi mengatakan ancaman kepada asisten Qiu, dan kemudian melihat Su tersenyum setelah menatap matanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Namun, Ding Yuexi tetap tidak ingin gentar di depan Su Xiao, lehernya tegak dan kaku, menatap Su Xiao.
Ketika Su Xiao melihat penampilan Ding Yuexi, ia merasa pusing. Ia ingin mengabaikan masalah ini karena marah, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa masalah ini masih perlu ditangani. Jadi, Su Xiao bertanya kepada beberapa orang lain lagi dan mendapatkan jawaban yang sama. Kemudian ia menatap Ding Yuexi dan bertanya, "Namamu Ding Yuexi?" "Ya, ada masalah apa?" Mendengar Su Xiao memanggil namanya, Ding Yuexi merasa senang, tetapi ia segera berpura-pura acuh tak acuh dan menatap Su Xiao lalu bertanya, "Ada masalah apa denganmu?" Meskipun Su Xiao mendapatkan jawaban yang sama dari orang lain, ia tetap ingin mendengar apakah Ding Yuexi memiliki alasan yang baik untuk meyakinkannya. Mendengar Su Xiao bahkan ingin bertanya padanya, mata Ding Yuexi memerah. Tetapi karena wajahnya tidak terlihat jelas, bahkan seperti riasan wajah opera Peking, tentu saja tidak ada yang bisa melihat maksud Ding Yuexi. Aku hanya mendengar dia berkata bahwa kantor tidak akan memberi kita peralatan laboratorium, jadi aku ingin lebih gigih, agar mereka memberi kita mikroplat. Kita sangat membutuhkannya dalam eksperimen kita. Dan aku tidak bermaksud begitu. Meskipun aku membiarkannya berbicara seperti itu, Ding Yuexi merasa bersalah, tetapi demi harga dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk mencari alasan. Melihat Ding Yuexi bersikap seperti itu, Su Xiao tidak mengerti apa-apa. Dia segera menyela dan berkata, "Soal ini, Xiao Tian, kau yang urus, Xiao Xu, ikut aku." Bagi Su Xiao, meskipun Ding Yuexi masih agak cantik, di matanya, meskipun dia telah membaca semua layar, dia tidak peduli dengan apapun. Bahkan Su Xiao pun tidak peduli. Dia lebih peduli dengan penelitian tentang obat-obatan, yang merupakan masalah penting yang berkaitan dengan jutaan poin pengetahuan, yang tidak dapat dibandingkan dengan Ding Yuexi. Segera, Su Xiao memberikan hal-hal sepele ini kepada asistennya. Ketika Huda pergi, karena dia telah memberikan hal-hal ini kepada asistennya, Su Xiao masih memiliki sedikit kepercayaan pada kemampuannya, dan tentu saja tidak akan ada perbedaan dan ketidakpuasan. Namun, ketika Ding Yuexi mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Xiao akan melakukan hal seperti itu, tetapi tanpa menunggu dia mengatakan sesuatu, Su Xiao masuk bersama Xiao Su, mengabaikan maksud Ding Yuexi. "Ayolah, ada masalah apa dengan laboratorium ini? Kenapa kau tidak memberiku jawaban yang akurat selama ini?" Awalnya, Su Xiao cukup puas dengan Su kecil ini, tetapi jelas pihak lain gagal memenuhi harapannya dan bahkan memberinya hasil seperti itu. Hal ini membuat Su Xiao berpikir untuk memilih orang lain. Lagi pula, bagi Su Xiao, tidak mungkin menginginkan yang disebut peneliti, apalagi orang yang dia inginkan sebagai Su Xiao. Bab 626. Tidak ada masalah, bos. Semuanya di laboratorium berjalan lancar, dan saya yakin hasil tesnya akan segera selesai. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Su Yan sedikit berubah dan segera berpura-pura acuh tak acuh. Meskipun ekspresi Su Yan segera kembali normal, ia tidak bisa lepas dari tatapan Su Xiao. Su Xiao juga seorang praktisi. Jika ia tidak bisa melihat keanehan Su Yan dengan cara ini, maka Su Xiao tidak perlu melakukannya. Segera, Su Xiao berkata dengan suara berat, "Jelaskan." Di bawah tekanan nirwana Su Xiao, Su Yan hanyalah manusia biasa. Bagaimana ia bisa melawannya? Dalam waktu kurang dari 1 detik, Su Xiao menerobos garis pertahanan psikologis lawannya dan segera berkata kepada Su Xiao, "Bos, apakah eksperimen ini benar-benar perlu? Jelas Anda tahu hasilnya, mengapa melanjutkannya? Apa gunanya perilaku seperti ini?" Su Yan menatap Su Xiao dengan penuh kebingungan dan keheranan. Sulit untuk memahami perilaku Su Xiao. Setelah Jenderal Su Yan dan para peneliti medis lainnya kembali, Su Xiao langsung memberi mereka rencana dengan hasil spesifik dan meminta mereka untuk mengikuti langkah-langkah di atas rencana tersebut secara bertahap. Su Xiao mendapatkan rencana itu dari sistem. Menurut Su Xiao, itu mudah. Tapi dia tidak tahu mengapa Su Yan begitu bingung. "Yang saya butuhkan adalah Anda melakukannya lagi, tidak masalah apakah saya mendapatkan hasil atau tidak, tetapi Anda harus memberi saya data dan hasil yang spesifik." Su Xiao tidak punya cara untuk menjelaskan terlalu banyak, dan langsung menyampaikan permintaannya. Melihat Su Yan masih penuh kebingungan, Su Xiao segera berkata, "Mengenai hal-hal yang saya janjikan sebelumnya, hal-hal yang saya danai untuk laboratorium Anda tidak akan berubah, tetapi hal ini harus diselesaikan untuk saya secepat mungkin." "Apakah itu baik-baik saja?" "Tidak masalah." Setelah kata-kata Su Xiao begitu jelas, Su Yan tentu saja tidak akan ragu lagi. Meskipun dia masih penuh teka-teki, bagi Su Yan, pendanaan laboratorium adalah hal yang paling perlu dia perhatikan. Setelah Su Yan pergi, Su Xiao mau tidak mau sedikit mengerutkan kening. Melihat kebingungan Su Yan, Su Xiao tentu saja menatap matanya. Tapi Su Xiao benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan terlalu banyak.
Namun jika Su Xiao melakukannya sendiri, tidak masalah, tetapi Su Xiao terlalu malas untuk membuang waktu seperti itu. Selain itu, Su Xiao tidak perlu menambah ketenarannya sendiri. Segera, Su Xiao akan membuka mal sistem, mencari hal-hal yang mungkin membantunya. Setelah Su Xiao menyelesaikan tugas berulang kali dan mendapatkan semakin banyak poin pengetahuan, barang-barang di mal itu semuanya aneh, banyak di antaranya mengejutkan Su Xiao. Su Xiao tidak bisa menahan senyum puas setelah melihat tatapan bodoh dan memeriksa pengantarnya. Hal ini, bagi Su Xiao saat ini, benar-benar dibuat khusus. Selama Su Xiao menggunakan kemampuan ini, orang-orang yang diawasi oleh Su Xiao tidak akan ragu untuk mempercayai kata-katanya. Ini juga dapat mengurangi banyak masalah bagi Su Xiao. Tentu saja, mereka tidak akan ragu dan akan langsung membelinya. Ada dua cara pembayaran, satu adalah membayar 10.000 poin pengetahuan sekaligus, dan yang lainnya adalah membeli 1 juta poin pengetahuan sekaligus. Bagi Su Xiao, membeli sekaligus lebih hemat biaya, dan sekarang dia cukup mahir dalam pengetahuan. Tidak perlu lagi merencanakan penggunaan poin pengetahuan dengan cermat seperti sebelumnya. Setelah Su Xiao bertukar, dia langsung menelepon Su Yan kembali. Melihat satu sama lain kali ini tidak ragu untuk mempercayai kata-katanya, ini membuat Su Xiao merasa cukup puas. Kemampuan Su Yan yang sangat dihargai oleh Su Xiao tentu saja memiliki beberapa keahlian. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, dia mempelajari atau menghasilkan apa yang dibutuhkan Su Xiao. Su Xiao terus meminta orang-orang untuk mengajukan paten dan kemudian terus mempromosikannya. Selanjutnya, Su Xiao hanya perlu menunggu dan menyelesaikan tugas. Setelah melihat tugas hampir selesai, Su Xiao merasa sedikit santai. Dia berencana untuk berjalan-jalan di kampus dan mencari inspirasi lebih lanjut. Yu Xiang, kau sudah kembali. Apa kabar? Apakah ada hal lain yang tidak beres? Ketika Su Xiao melihat Yu Xiang muncul di kampus, dia segera maju dan bertanya. Su Xiao juga cukup khawatir dengan keadaan Yu Xiang. Pada hari itu, setelah racun di tubuh Yu Xiang diatasi, Yu Xiang dibawa pergi oleh Dong Yuanyou. Su Xiao tidak tahu bagaimana keadaannya. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Su. Tuanku juga memintaku untuk berterima kasih padamu. Ketika Yu Xiang melihat Su Xiao, dia merasa malu dan pipinya memerah. Bagus. Jika ada masalah, kau harus datang kepadaku. Jangan menanganinya sendiri. Ketika Su Xiao mendengar keadaan Yu Xiang, dia mengangguk sedikit dengan puas. Dia langsung mengatakan kepada Yu Xiang bahwa dia tidak ingin lagi bermasalah dengan Yu Xiang. Aku tidak mau. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, hati Yu Xiang melunak. Sebagai kelompok yang didominasi wanita, Sekte Mi tentu membutuhkan peningkatan diri para wanita agar mampu menaklukkan semua rintangan sendirian. Karena telah dididik seperti itu sejak kecil, Yu Xiang terbiasa bertanggung jawab sendiri ketika menghadapi masalah, daripada mencari bantuan orang lain. Dan bahkan jika kamu memiliki masalah di kampus, kamu bisa datang kepadaku. Su Xiao tentu saja melihat bahwa Yu Xiang terlalu teguh dalam pemikiran dan komitmennya. Dia segera mengatakan kepada Yu Xiang bahwa dia tidak ingin Yu Xiang terus memikulnya sendirian. Bolehkah aku datang kepadamu jika ada pertanyaan? Mendengar kata-kata Su Xiao, Yu Xiang tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Ia bertanya pada Su Xiao. Bahkan dalam hatinya, ia memiliki semacam harapan. Tentu saja, jika ada masalah, datanglah kepadaku. Aku tinggal di sana. Kau punya semua informasi kontakku. Su Xiao mengangguk kepada Yu Xiang dan berkata dengan tulus. Su Xiao dan Dong Yuanyou dipanggil setara. Tentu saja, bagi murid Dong Yuanyou, Su Xiao tak bisa tidak terlihat seperti seorang tetua, jadi ia lebih memperhatikan Yu Xiang. Baiklah, jika ada masalah, aku akan kembali kepadamu. Setelah menerima jawaban Su Xiao, Yu Xiang sangat terharu. Melihat wajah Su Xiao, ia tampak sangat gembira. Su Xiao tidak terlalu memikirkan reaksi Yu Xiang, jadi ia hanya menyuruhnya untuk berpisah dari Yu Xiang. Setelah berpisah dari Yu Xiang, Su Xiao langsung pergi ke perpustakaan, berniat untuk menambahkan beberapa buku ke perpustakaan. Sebelumnya, ketika Su Xiao sedang senggang, ia biasa menggunakan gulungan giok untuk mencatat berbagai macam keterampilan dan kitab suci Taois, dengan maksud untuk menyumbangkannya ke perpustakaan. Menurut Su Xiao, buku di perpustakaan terlalu sedikit, dan sama sekali bukan sebuah perguruan tinggi yang lengkap. Dalam keadaan seperti itu, Su Xiao tentu saja akan memikirkannya lebih lanjut, dan menambah buku adalah cara tercepat. Ketika Su Xiao membawa gulungan giok ke perpustakaan lagi, ia melihat 5 tetua Gunung Mei, para pembaca yang tak kenal lelah di perpustakaan. Meskipun sebagian besar buku di perpustakaan telah berulang kali mereka baca, hal itu tetap tidak memengaruhi kecintaan mereka pada buku. Karena pengalaman mereka sebagai praktisi biasa, mereka memiliki minat yang berlebihan dalam mengoleksi buku.
Dalam hal ini, mereka sangat senang mendapatkan lebih banyak buku. Ketika melihat Su Xiao masuk, kelima orang itu segera menyapa Su Xiao dan berkata dengan hormat, "Bos, ada apa? Katakan saja kami mengirimkannya ke sini. Mengapa Anda harus berlari lagi?" Mendengar kata-kata itu, Su Xiao juga tersenyum kecil, segera mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, "Memang ada beberapa hal yang membutuhkan bantuan kalian. Di dalamnya ada banyak sekali lembaran giok. Kalian bisa menyalin 2 atau 3 dan menaruhnya di perpustakaan." Su Xiao tidak berencana melakukannya sendiri, dan orang-orang ini, karena mereka suka mengoleksi buku, mungkin tidak keberatan melakukannya. Seperti yang Su Xiao duga, ketika mendengar kata-kata Su Xiao, kelima tetua Gunung Emei, yang dipimpin oleh Wu Bukun, tiba-tiba tampak gembira. Mereka bisa merenungkan buku-buku baru ini 3 atau 4 kali tanpa perlu menyebutkannya. Su Xiao lah yang menyuruh mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa senang. Mereka langsung tersenyum dan memberi jaminan kepada Su Xiao. "Bos, Anda bisa yakin bahwa kami akan melakukannya dengan sempurna." Setelah itu, dia mengambil tas penyimpanan di tangan Su Xiao dan berencana untuk menyuruh keempat saudaranya yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Menurut Wu Bukun, hal sebaik itu seharusnya dilakukan oleh mereka. Setiap kali mereka melihat gulungan giok itu sama saja dengan memeriksanya. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Ketika mereka melihat apa yang Su Xiao suruh Wu Bukun lakukan, mereka semua menatap Wu Bukun dengan iri, dan bahkan merasa sedikit menyesal di dalam hati mereka. Menyesal? Mengapa kau harus menahan diri sebelumnya, bukannya maju terus? Dalam hal ini, mungkin pekerjaan sebaik itu adalah milik mereka. Wu Bukun tidak memperhatikan kekaguman orang lain. Dia segera membuka tas penyimpanan dan melihatnya dengan saksama. Ketika mereka memasukkan kekuatan ilahi mereka ke dalam tas penyimpanan, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi terkejut. Bahkan napas mereka menjadi berat dan kuat, yang membuat orang-orang di dekatnya menatap mereka dengan heran. Su Xiao mengenal reaksi Wu Bukun seperti telapak tangannya sendiri. Dia tidak merasa aneh dengan ekspresi mereka. Dia segera berkata kepada Wu Bukun. Bab 627. Kalian berlima tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu singkat, jadi sebaiknya kalian serahkan kepada orang lain. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, orang-orang lain tanpa sadar melirik ke dalam tas dan mulai memikirkan pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh kelima orang itu. Lalu, berapa banyak slip giok di dalam tas itu? 100 atau 200, tidak lebih dari 300. Dalam alam bawah sadar mereka, jumlah terbanyak hanya 100. Lagi pula, jika ada lebih banyak, itu hanya iseng saja. Baik, bos. Ketika Wu Bukun mendengar perintah Su Xiao, dia segera setuju dan menyerahkan tas penyimpanan itu kepada orang-orang di sampingnya, membuat mereka terkejut dengan jumlahnya yang sangat banyak. Setelah mereka semua melihatnya, ekspresi mereka sama. Mereka terkejut dan linglung, dengan sedikit rasa tidak percaya. Jelas, sulit bagi semua orang untuk memahami masalah ini. Bahkan ada seorang Erlengsi. Setelah membaca jumlah di dalam tas penyimpanan, dia bertanya kepada Su Xiao dengan bodohnya, "Bos, apakah Anda menyalin 10.000 salinan dari satu keterampilan? Jika tidak, bagaimana mungkin ada 10.000 keterampilan yang berbeda?" Tanpa menunggu Su Xiao membuka mulutnya, orang di sebelahnya langsung memberikan palu dan segera membuka mulutnya untuk memarahi. "Terserah kamu untuk menjadi bos. Kamu tidak tahu cara bos melakukan sesuatu. Ada 10.000 keterampilan di dalamnya, yang berarti semuanya sangat berbeda." Ketika dia mengatakan ini, bukan hanya orang lain, tetapi juga dirinya sendiri, terkejut. Dia segera menatap Su Xiao dan bertanya, "Bos, apakah benar-benar ada 10.000 keterampilan di dalamnya?" Jelas, semua orang tidak bisa mempercayainya. Setelah dia bertanya, mereka semua menatap Su Xiao. "Tentu saja, kita harus menyelesaikan keterampilan ini secepat mungkin." Su Xiao tidak terlalu peduli dengan tatapan terkejut orang lain. Lagi pula, keterampilan dalam pikirannya tidak sebanding. Bahkan keterampilan ini tidak cukup untuk 1% dari pikiran Su Xiao. Selain itu, ada pusat perbelanjaan sistem yang sangat besar, dan keterampilan di dalamnya dapat dijelaskan dengan jumlah yang tak terhitung. Dalam hal ini, Su Xiao tidak memiliki banyak hal baru dalam apa yang disebut keterampilan dan kitab suci Taois tersebut. Setelah persetujuan Su Xiao, tatapan orang-orang ini tiba-tiba menjadi bersemangat, dan bahkan beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menghela napas. "Saya khawatir seluruh seni bela diri Tiongkok tidak dapat dibandingkan dengan perguruan tinggi kita." Orang lain tidak meragukan hal ini. Begitu kata-kata orang itu terucap, sistem di dalam hati Su Xiao langsung berbunyi, "Lepaskan tugas utama, sebarkan keterampilan, sebarkan setidaknya 10.000 buku rahasia keterampilan ke seluruh Tiongkok,
beritahu semua praktisi bahwa ada 10.000 buku keterampilan yang berbeda, selesaikan hadiahnya, 10 juta poin pengetahuan, dan tingkatkan fungsi sistem sekali. Jika tugas gagal, 10 juta poin pengetahuan akan dikurangi dan batas waktunya akan menjadi 6 bulan dari sekarang. Su Xiao terkejut dengan tugas yang tak terduga itu, dan mulai merenungkan tugas pelepasan sistem ini. Pertama-tama, itu adalah tugas utama, bukan tugas cabang atau tugas acak yang telah diselesaikan Su Xiao sebelumnya. Setelah mendapatkan sistem, Su Xiao beberapa kali tidak mendapatkan tugas utama. Kita bisa membayangkan betapa sulit dan mudahnya tugas ini. Kedua adalah peningkatan fungsi sistem, yang membuat Su Xiao cukup menantikannya. Adapun 10 juta poin pengetahuan lainnya yang diberikan, itu bukanlah hal yang besar bagi Su Xiao, yang memiliki lebih dari 100 juta poin pengetahuan. Namun, bahkan untuk meningkatkan fungsi sistem selanjutnya, Su Xiao harus sangat memperhatikan masalah ini. Segera, Su Xiao berhenti dan bersiap untuk pergi. Dia berbalik dan memandang perpustakaan yang ramai seperti pasar sayur. Dia langsung berkata, saya beri kalian setengah hari untuk mengklasifikasikan semua gulungan giok ini, menyalin semua yang perlu disalin, dan menempatkannya di tempat yang seharusnya. Di bawah perintah Su Xiao, orang-orang ini tidak lagi bersemangat dengan koleksi buku yang sangat banyak. Bagaimanapun, di dalam hati mereka, perintah Su Xiao lebih penting, dan tanpa Su Xiao, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak ajaran Taoisme. Melihat semua orang pergi ke jalan masing-masing, Su Xiao memanggil Wu Bukun dan berkata, Anda bisa memisahkan semua Daozang dan Gongfa untuk saya. Daozang diletakkan di ruang belakang, dan Gongfa diletakkan di depan. Selain itu, hitung berapa banyak Gongfa yang ada, dan beri saya nilai yang akurat. Setelah berulang kali menelusuri tugas-tugas sistem, Su Xiao sampai pada kesimpulan bahwa yang dibutuhkan sistem hanyalah Gongfa, bukan Daozang, tetapi Su Xiao sangat jelas tentang perbedaan antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan besar. Bagi pemula dan beberapa praktisi biasa yang baru saja dipromosikan, daya tarik Gongfa sangat besar bagi mereka, seperti 5 tetua Gunung Emei sebelumnya, bahkan jika mereka telah mencapai alam transformasi. Namun, kebutuhan mereka masih belum terpenuhi oleh keterampilan dan keahlian mereka. Namun, bagi murid yang mewarisi dari keluarga mereka, daya tarik keterampilan mereka tidak terlalu menarik. Sederhananya, sebagian besar praktisi di Tiongkok adalah praktisi bebas, yang merupakan alasan yang sama mengapa sebagian besar orang di dunia miskin. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari 10.000 orang yang memiliki akal spiritual, tetapi hanya 1 atau 2 orang yang dapat dianggap sebagai biksu berbakat. Dapat dibayangkan bahwa proporsi mereka sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi Su Xiao untuk menyebarkan fakta bahwa dia memiliki 10.000 keterampilan. Tetapi jika dia ingin menarik murid-murid terkenal itu, dia perlu memikirkannya lebih lanjut. Sementara Su Xiao berpikir, Wu Bukun juga memberitahu Su Xiao informasi tepat yang baru saja didapatnya. Bos, termasuk keterampilan yang Anda bawa ke sini, ada 8.072 keterampilan dan 5.161 buku Taois di perpustakaan. Setelah itu, Wu Bukun diam-diam menunggu perintah Su Xiao. Bagaimana Anda akan mengaturnya? Setelah menghitung angka-angka ini, Su Xiao segera memiliki ide di benaknya, tetapi dia masih ingin melihat apa rencana Wu Bukun. Bagaimanapun, Su Xiao ingin menggunakan kembali seseorang, yang juga membutuhkan banyak pertimbangan. Bawahan saya berpikir bahwa lantai 3 dan 4 dapat dijadikan tempat koleksi Taois, dan lantai 1 dan 2 dapat digunakan untuk menyimpan keterampilan dan seni bela diri. Setelah itu, Wu Bukun terus menunggu perintah Su Xiao. Petik 2. Baiklah. Nanti, kamu akan membawa beberapa orang dan memperluas lantai pertama dan kedua 1 atau 2 kali lipat. Adapun koleksi Taois, lantai 3 akan menampung 1 atau 2.000 salinan biasa, dan sisanya akan diletakkan di lantai 4. Setelah Su Xiao memberi perintah, dia pergi. Masih ada kekurangan lebih dari 2.000 salinan. Su Xiao tentu perlu melengkapi bagian ini. Setelah Su Xiao pergi, Wu Bukun tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Dia memikirkan tujuan tindakan Su Xiao. Bagi bawahannya, sangat penting untuk mengetahui apa yang dipikirkan atasan. Bahkan bagi Wu Bukun, itu adalah hal penting tentang masa depan. Saudara, apa lagi yang kau pikirkan? Jika kau punya waktu, kau bisa menyalin lebih banyak keterampilan. Ini semua adalah harta karun. Melihat Wu Bukun berdiri di sampingnya bermeditasi, kakaknya tak kuasa menahan diri untuk mendesak Wu Bukun. Kurasa bos sedang berusaha mengembangkan perpustakaan. Setelah Wu Bukun menyadari bahwa kakaknya menanyakan tentang adiknya, ia segera menyampaikan keraguannya. Baginya, tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak hal antara dirinya dan adik-adiknya ini. Apakah itu penting? Lagi pula, itu semua perguruan tinggi. Tidak ada bedanya apakah dibuka atau tidak, oke.
Kakaknya jelas tidak mengerti maksud Wu Bukun. Ia segera membalas bahwa ketika mendengar ini, Wu Bukun langsung tidak tahu harus berkata apa. Ia bahkan merasa bingung dengan masalah ini, tetapi gagasan ini meninggalkan jejak di hatinya. Pada hari-hari berikutnya, Su Xiao mulai menyalin berbagai hal siang dan malam, dia tidak tahu apa pendapat orang lain tentang menyalin lempengan giok. Namun, Su Xiao benar-benar pusing melihat salinan naskah giok itu. Awalnya, Su Xiao juga ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi sekarang, Su Xiao hanya ingin menyelesaikan tugas ini, bisa selesai, yang lain, dia tidak ingin melanjutkannya. Setelah Su Xiao menyerahkan salinan naskah giok kepada Wu Bukun, Su Xiao memanggil Wu Bukun dan Huda, "Bos, apakah Anda mencari kami?" Huda dan Wu Bukun masuk dan langsung menyapa Su Xiao. Kemudian mereka menunggu perintah Su Xiao. "Ayo, lakukan." Su Xiao melihat kedatangan keduanya, hanya menyapa, dan langsung mengatakan sesuatu tentang dirinya. "Saya ingin membuat perpustakaan dibuka sepenuhnya, terutama untuk mereka yang sedang berlatih, kalian bisa masuk dan melihat-lihat." Wajah Su Xiao tampak tenang saat mengatakan apa yang ingin dia lakukan, tetapi bagi kedua orang itu seperti sambaran petir. "Bos, apakah Anda harus melakukan ini? Apakah ini akan memengaruhi kampus kami?" Hudaru pertama kali mengungkapkan keraguannya kepada Su Xiao. Wu Bukun, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu mengangguk. Dia juga setuju dengan perkataan Huda. "Aku punya alasan untuk melakukannya." Su Xiao tidak bermaksud banyak bicara tentang apa yang telah dikatakannya. Dia langsung menunjukkan sikapnya dan kemudian berkata, Bab 628. Dan saya ingin mempublikasikan fakta bahwa perpustakaan kita memiliki 10.000 kitab Dharma kepada semua praktisi. Su Xiao dengan sederhana menyampaikan persyaratan dan idenya, lalu menatap mereka dan meminta mereka untuk membuat rencana yang baik untuknya. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda dan Wu Bukun terdiam. Wu Bukun adalah yang pertama bereaksi dan berkata kepada Su Xiao, "Bos, jika Anda menyebarkan berita ini, tidak akan lama sebelum semua orang mengetahuinya. Yang disebut propaganda hanyalah cara untuk mempercepat penyebaran. Yang dibutuhkan bos adalah memberitahu semua praktisi tentang hal itu sesegera mungkin, saya khawatir dalam 1 atau 2 bulan." Huda telah bersama Su Xiao paling lama, dan dia paling tahu pikiran Su Xiao. Dia segera menjelaskan kepada Wu Bukun. Setelah mendapatkan penjelasan Huda, Wu Bukun juga terdiam. Jelas, masalah ini juga membuatnya merasa sedikit malu. Jika ini propaganda, tidak masalah. Ini hanya untuk memberitahu orang-orang. Saya khawatir agak sulit untuk diimplementasikan. Lagi pula, beberapa biksu mengasingkan diri sepanjang tahun, dan beberapa dari mereka juga berada di luar negeri, dan beberapa dari mereka berada di Qingxiu. Bagi mereka, informasi itu tidak mudah didapatkan. Tiger juga akan memikirkan kesulitan mereka sendiri sebelum berkata, "Tidak masalah. Selama mereka diberi cukup keuntungan dan godaan, mereka pikir mereka akan mempublikasikannya sampai semua orang mengetahuinya." Ketika Wu Bukun mendengar kata-kata Huda, dia segera mengemukakan idenya sendiri. "Apa maksudmu?" Huda agak sulit memahami ide Wu Bukun. Meskipun kultivasi Huda telah meningkat, dia bukanlah orang yang telah berlatih sejak kecil, dan dia tidak mungkin memahami pengalaman Wu Bukun dan gagasan mereka tentang memperebutkan suatu keterampilan. Selama bos bersedia, maka Daozang adalah trik yang bagus. Bahkan jika beberapa orang tidak peduli dengan kungfu dan seni bela diri, mereka sama sekali tidak tahan dengan godaan Daozang. Bahkan jika itu kultivasi jahat, pengejaran Daozang sangat besar. Wu Bukun menyampaikan idenya, lalu menatap Su Xiao Xiang. Dari sudut pandang Su Xiao Xiang, Wu Bukun jelas tahu bahwa Su Xiao peduli dengan Daozang, dan tidak tahu bahwa Su Xiao enggan melepaskan Daozang. "Ya, menurut pendapatmu, kita harus mempublikasikan masalah ini kepada publik paling lambat dalam 3 bulan, dan jumlah orang yang datang ke perpustakaan kita tidak boleh kurang dari setengahnya." Su Xiao cukup puas dengan hasil diskusi mereka, itulah sebabnya Su Xiao menginginkan lebih banyak praktisi untuk membantunya. Bagaimanapun, tidak semua orang dapat memahami semua aspek dunia kultivasi secara menyeluruh, dan harimau adalah yang paling jelas, sekalipun dia tahu segalanya, dia belum pernah mengalaminya sendiri, jadi dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Setelah mendapat persetujuan Su Xiao, mereka segera merencanakan pertarungan besar. Mereka bahkan mengesampingkan pertentangan sebelumnya dan berencana untuk bersatu demi menyebarluaskan masalah ini hingga semua orang mengetahuinya. Setelah berdiskusi, mereka langsung membuat daftar sekitar 1.000 koleksi Taois biasa dan 500 koleksi Taois langka. Adapun koleksi Taois lainnya, mereka hanya menggunakannya. Kemudian mereka menyebarkan masalah ini ke setiap sudut dunia kultivasi, baik itu para praktisi yang tersebar yang memperebutkannya, maupun murid-murid terkenal yang meremehkannya. Tak lama setelah kejadian ini,
mereka merilis berita kedua, yaitu, ada 1.500 buku Taois di perpustakaan. Berita ini membuat mereka yang tadinya duduk di tempat yang sama pun ikut terharu. Meskipun kita tahu bahwa melihat harta karun Taois itu bukanlah hal yang mudah, tetapi bagi mereka, ini jelas merupakan awal yang baru. Terlebih lagi, jumlah yang sangat besar ini, bahkan jika semua praktisi dijumlahkan, saya khawatir mereka tidak akan mampu menandinginya. Hal ini membuat semua orang diam-diam menantikannya. Kemudian, setelah adanya permintaan dari masyarakat, Huda mengeluarkan kuota. 10.000 orang diizinkan masuk ke perpustakaan setiap hari. Setiap orang hanya diperbolehkan tinggal selama 1 jam. Biaya setiap kunjungan adalah 100 batu spiritual. Adapun biaya reproduksi, dihitung berdasarkan tingkat keahlian yang berbeda. Adapun jumlah tempat di perpustakaan, selain dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi itu sendiri, hanya ada 100 tempat setiap hari, tetapi hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar yang dapat masuk ke 100 tempat tersebut. Adapun yang disebut kontribusi, yaitu, jika Anda membawa 1 orang, Anda dapat memperoleh sedikit kontribusi. Setiap bulan, berdasarkan poin kontribusi, hanya 3.000 orang teratas yang memiliki kesempatan, dan poin kontribusi langsung dihapus bulan berikutnya. Adapun perpustakaan tingkat tertinggi, hanya 30 orang teratas yang dapat masuk. Waktu kunjungan hanya 2 jam setiap kali. Dan ketika semua orang datang, mereka harus mendaftar, dan kemudian masuk dan keluar sesuai dengan kartu kontribusi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Kartu kontribusi wajib mencantumkan jumlah tempat yang mereka sumbangkan setiap bulan. Kartu ini juga wajib mereka bawa saat masuk dan keluar perpustakaan. Bahkan jika mereka ingin melihat gurungan giok, mereka membutuhkan kartu kontribusi untuk membukanya. Jika tidak, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Adapun kartu kontribusi, setiap orang hanya memiliki 1, dan kartu ini sepenuhnya terikat dengan esensi, darah, dan kesadaran mereka, yang sama sekali tidak dapat dipalsukan. Bahkan dalam kondisi yang sulit seperti itu, ada aliran orang yang tak ada habisnya yang ingin masuk. Dalam waktu kurang dari sebulan, hampir 500.000 orang datang untuk mendaftar. Padahal hanya ada 2 atau 3 juta biksu di Tiongkok. Saya percaya bahwa selama kita terus menyebarkan berita ke seluruh dunia praktik, itu hanya masalah waktu. Setelah melihat arus orang yang tak ada habisnya, Su Xiao juga cukup puas dengan tindakan mereka dan memberi mereka beberapa hadiah. Wu Bukun saling memberi senjata yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sementara Huda, Su Xiao memberinya sejumlah besar uang dan batu spiritual. Suasana seperti ini telah bergejolak di sekitar kampus selama sebulan. Bulan berikutnya, setelah daftar orang yang dapat memasuki lantai 3 perpustakaan keluar, suasana langsung memanas. Pada hari pertama, hampir semua orang yang masuk mendapatkan peningkatan, bahkan lebih dari 100, dan langsung menembus alam kecil, yang membuat semua orang bergegas. Melihat situasi seperti itu, para murid terkenal semuanya tergerak. Bahkan kelompok seperti Gunung Emei cukup terkejut. Pada bulan pertama, mereka masih mampu mengambil keputusan dengan tenang. Namun, hal-hal berikut membuat Dong Yaoyou mulai mempertimbangkan. Kemudian dia menerima panggilan telepon dari Dong Yaoyou tanpa ragu-ragu. Tanpa menunggu Su Xiao mengangkat telepon, Su Xiao merasakannya. Dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa tugas dari sistem telah dikeluarkan. Segera, perluas kekuatan yang ada, perluas jumlah praktisi berdasarkan jumlah semula, dan jumlah poin pengetahuan akan meningkat beberapa kali lipat. Dia dapat memilih untuk menggabungkan sebuah klan, dan setiap klan akan mendapatkan 50 juta poin pengetahuan. Satu klan, 10 juta poin pengetahuan, selesaikan tugas, dan dapatkan 50 juta poin pengetahuan. Tugas yang dikeluarkan oleh sistem membuat napas Su Xiao semakin mendesak. Untuk tugas acak, ini adalah favorit Su Xiao, bahkan di atas tugas utama, karena tugas acak dapat membuat Su Xiao mendapatkan banyak poin pengetahuan. Selain itu, sistem akan segera ditingkatkan, jadi ada lebih banyak tempat bagi Su Xiao untuk menghabiskan poin pengetahuan. Hanya alasan tugas ini saja, membuat Su Xiao mau tak mau melihat ponselnya yang berdering. Kemudian, Su Xiao mengangkat telepon. Tanpa diduga, dia mendengar keluhan Dong Yuanyou di telepon. Namun saat ini, mata Su Xiao dipenuhi senyum. Ada sesuatu yang terjadi barusan. Aku tidak melihat telepon berdering. Kau datang kepadaku. Ada apa? Su Xiao menjawab dengan santai, lalu langsung mulai menanyakan maksud Dong Yuanyou. Dong Yuanyou juga merasa sikap Su Xiao agak aneh, tetapi di telepon, suaranya juga agak samar. Dong Yuanyou tidak bisa memastikan apa maksud Su Xiao. Setelah berpikir sejenak, dia menyampaikan niatnya. Kudengar kau punya lebih dari 1000 buku Tao di sana. Kapan aku bisa melihatnya? Lagi pula, aku sudah lama sibuk membantumu. Ini selalu sedikit merepotkan. Dong Yuanyou yang setengah jujur setengah bohong berkata kepada Su Xiao,
dia tentu saja sangat jelas, dirinya sendiri paling perlu menguji sikap Su Xiao terlebih dahulu, jika tidak, dia tidak ingin merugikan dirinya sendiri. Ya, kalau kau mau, kau bisa melihatnya sesukamu. Bahkan jika kau tinggal di sana, aku tidak keberatan. Su Xiao berkata dengan sedikit acuh tak acuh, tetapi kata-katanya tidak mengandung kepura-puraan. Bagi Dong Yuanyo, Su Xiao selalu merasa bersalah, tetapi bagi Su Xiao, hal-hal ini juga tidak membiarkan Su Xiao menyerah. Apakah aku sendirian? Sayang sekali. Mendengar Su Xiao, dia langsung setuju untuk turun, yang membuat Dong Yuanyo merasa lega. Tetapi dia hanya mendengar dirinya masuk sendirian, yang membuat Dong Yuanyo sedikit pasif, dan dia harus segera melanjutkan bertanya. Tapi bukankah Yu Xiang seorang mahasiswa? Bisakah kau mengizinkannya masuk bersamamu? Su Xiao tentu saja memperhatikan ide Dong Yuanyo, tetapi bagi Su Xiao, beberapa hal memang harus dilakukan. Bagaimana mungkin Dong Yuanyo tidak memahami maksud kata-kata Su Xiao? Jika Dong Yuanyo hanya teman Su Xiao, dia akan sangat gembira dan senang mendengar kata-kata Su Xiao. Tetapi dia juga pemimpin Gunung Emei, dan dia harus lebih memikirkan Gunung Emei. Bab 629. Mendengar kata-kata Su Xiao, Dong Yuanyo merasa tak berdaya. Namun, Dong Yuanyo harus terus memohon kepada Su Xiao, karena meskipun Gunung Emei tidak mengambil tindakan apapun, sekte lain tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Su Xiao, kau seharusnya mengerti maksudku. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan wanita-wanita lain dari sekte Emei jika mereka ingin masuk ke perpustakaan. Mendengar kata-kata Dong Yuanyo, Su Xiao merasa tak berdaya. Tetapi jika tidak ada tugas yang tiba-tiba dikeluarkan oleh sistem, Su Xiao mungkin tidak keberatan memberi Dong Yuanyo kesempatan agar semua orang di Gunung Emei dapat masuk dan melihat-lihat. Sayangnya, dunia yang ia sebutkan tidak tepat. Tetapi tugas acak ini juga merupakan pemicu. Kurasa panggilan telepon Dong adalah pemicunya. Sangat sederhana. Asalkan mereka masuk dan mendapatkan kartu kontribusi sebelum pergi ke perpustakaan, mereka bisa masuk sesuka hati. Kau dan aku sudah saling kenal. Baiklah, aku akan bicara panjang lebar dengan Hu dan memintanya untuk membukakan pintu belakang untukmu. Bagaimana kalau kau masuk duluan? Dalam situasi seperti itu, Su Xiao hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Lagi pula, dia tidak ingin membongkar menaranya sendiri tanpa alasan. Su Xiao tertawa. Mendengar Su Xiao tersenyum lagi dan lagi, membuat Dong Yuanyo juga merasa sedikit marah, dan langsung memanggil Su Xiao dengan lantang. Kak Dong, ada apa? Dibandingkan dengan kemarahan Dong Yuanyo, Su Xiao sangat tenang. Atau, tatapan Su Xiao saat ini menjadi sangat acuh tak acuh, benar-benar di luar dugaan semua orang. Su Xiao, kau bisa memberitahuku syarat apa yang kau inginkan, agar kau mengizinkan kami masuk dan melihat koleksi Taois di perpustakaan kampusmu. Asalkan syaratnya tidak berlebihan, aku bisa berjanji. Menghadapi tindakan Su Xiao, Dong Yuanyo harus menyampaikan kata-katanya secara langsung. Su Xiao harus membuat pilihan akhir. Dia tidak bisa terus bersikap acuh tak acuh. Kak Dong, kau membuatku kesulitan lagi. Su Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia merasa tak berdaya dengan tindakan Dong Yuanyo yang memberinya syarat. Bahkan Su Xiao tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia juga memiliki tugas yang harus diselesaikan. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Karena kau bisa membuka perpustakaan, mengapa kau tidak bisa membuka perpustakaan Taois? Tidak banyak perbedaan antara keduanya. Dong Yuanyo dengan tenang menganalisis Su Xiao dan mengatakan bahwa meskipun dia tidak tahu mengapa Su Xiao tiba-tiba membuka perpustakaan, bagaimanapun juga, itu juga merupakan kesempatan bagus bagi Dong Yuanyo. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Su Xiao terdiam dan tidak mengatakan syaratnya secara langsung, karena dia tidak tahu bagaimana menyampaikan syarat-syaratnya. Lagi pula, persyaratannya sangat sulit bagi Gunung Emei. Namun, keheningan Su Xiao tidak menghentikan Dong Yaoyou untuk berpikir. Setelah melihat keheningan Su Xiao, Dong Yaoyou merasa bingung, tetapi dia terus berkata kepada Su Xiao. Su Xiao, kakak Dong juga memperhatikanmu. Aku punya syarat kecil seperti ini. Tidak bisakah kau setuju? Dan yang ingin kulihat adalah koleksi Taois yang kau rela buka. Ditambah ratusan orang, itu tidak akan banyak berpengaruh. Melihat penampilan Su Xiao yang tak bergerak, Dong Yaoyou sedikit bingung. Dia segera mencoba menggunakan kartu emosi untuk membuat Su Xiao lengah. Sayangnya, bukan karena alasan ini Su Xiao awalnya bermasalah. Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata kepada Dong Yaoyou, kakak Dong, aku tidak ingin mempermalukanmu, tetapi presiden ini benar-benar tidak bisa dijadikan patokan. Jika kau hanya meminta satu atau dua, aku bisa sepenuhnya memenuhi persyaratanmu. Tapi setidaknya ada puluhan ribu orang di Gunung Emei. Bahkan jika kau hanya membacanya sekali,
kau tidak bisa menyembunyikannya di perpustakaan. Itu tidak akan memudahkan rencana kita di masa depan. Su Xiao juga tahu bahwa Dong tidak mungkin menyerah tanpa memberikan jaminan, tetapi untuk hal seperti itu, Dong tidak mau melepaskannya. Sampai akhir, Su Xiao tidak meminta Dong Yuanyou untuk membawa semua orang di Gunung Emei bersamanya, karena dia sangat jelas. Jika dia mengatakan itu sama sekali tidak dapat diterima oleh Gunung Emei. Segera setelah menutup telepon dengan Dong Yuanyou, Su Xiao memanggil Huda untuk datang. Selanjutnya, yang ingin dia lakukan adalah memberi Huda. Su Xiao merasa lebih lega. Meskipun kekuatan Huda tidak sebaik Wu Bukun, dari sudut pandang kepercayaan, sanjungan Wu Bukun tidak sebaik Huda. Tiger dipanggil oleh Su Xiao, juga dengan wajah bersemangat menatap Su Xiao, bertanya, "Bos, apa yang perlu Anda jelaskan?" Sulit bagi Huda untuk menebak tujuan Su Xiao. Sebelumnya, Su Xiao meminta Huda dan yang lainnya untuk memperhatikan mereka yang lebih cocok dan memiliki lebih banyak bakat, dan mencoba untuk menyerap mereka. Atas perintah Su Xiao, keduanya merasa sangat bersemangat. Mereka berdua berpikir bahwa inilah tujuan sebenarnya dari Su Xiao membuka perpustakaan. Tetapi Su Xiao tiba-tiba memanggil dirinya sendiri, yang membuat Huda merasa bingung dan segera mencoba mencari solusi. "Ada sesuatu yang perlu kau lakukan." Su Xiao mengeluarkan sebuah daftar dan menyerahkannya kepada Huda, lalu mulai berbicara perlahan. "Kau bisa menghubungi beberapa keluarga dan sekte di atas untuk melihat apakah ada cara untuk menyerap mereka ke perguruan tinggi." Su Xiao berkata, membiarkan Huda terus memperhatikan daftar itu, dan dia berpikir, bagaimana cara menyelesaikan tugas acak ini. Awalnya, ketika Su Xiao menerima tugas dan panggilan dari Dong Yuanyou, dia ingin menyampaikan idenya kepada Gunung Emei. Namun, setelah pertimbangan matang, dia merasa bahwa masalah ini juga membutuhkan waktu. Jika dia berbicara dengan Gunung Emei secara gegabah, akan sangat sulit bagi Su Xiao. Oleh karena itu, Su Xiao berencana untuk memulai dari beberapa keluarga kecil dan keluarga bangsawan, dan mendapatkan sedikit pengetahuan terlebih dahulu. "Bos, apakah Anda berencana untuk mengembangkan perguruan tinggi secara besar-besaran?" Setelah melihat nama-nama keluarga bangsawan dan aristokrat dalam daftar, Hu Deiten memahami ambisi Su Xiao dan segera berkata dengan penuh minat. Awalnya, dia sedikit tidak puas dengan tindakan Su Xiao yang terlalu berhati-hati. Namun, melihat tindakan Su Xiao sekarang membuat Hu Da merasa bersemangat. Jika hal semacam ini benar-benar dilakukan, itu akan menjadi hal yang terkenal dalam sejarah Universitas Harimau. Tentu saja, dalam hal pengembangan perguruan tinggi, Anda harus meluangkan banyak waktu dan tidak menimbulkan masalah apapun. Meskipun Su Xiao juga ingin menyelesaikan tugas ini secepat mungkin, dia tetap ingat mana yang lebih penting, dan tentu saja dia tidak akan membuat cerita tentang membeli dan mengembalikan mutiara. "Bos, Anda bisa yakin bahwa saya akan memenuhi harapan Anda. Ini hanya masalah cara. Apakah Anda membutuhkan pantangan?" Huda melihat daftar yang diberikan oleh Su Xiao dan menemukan bahwa 3 keluarga seperti keluarga Ye, keluarga Qi, dan keluarga Fu juga ada dalam daftar. Selain itu, ada klan kecil dan keluarga bangsawan lain yang tidak begitu terkenal. Jika mereka sepenuhnya diintegrasikan ke dalam perguruan tinggi, kekuatan perguruan tinggi akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia, bahkan sebanding dengan kekuatan teratas. Tidak perlu khawatir tentang cara, tetapi waktunya harus cepat. Saya harap kekuatan-kekuatan ini dapat ditaklukkan dalam beberapa bulan terakhir. Su Xiao berpikir sejenak, tetapi dia tidak menyembunyikan ambisinya. Dia segera berkata kepada Huda. Yang terpenting adalah sistem tidak memberikan waktu yang pasti untuk tugas acak ini, dan Su Xiao tidak ingin sesuatu yang terlalu tidak terduga terjadi. Tentu saja, dia bisa melakukannya secepat mungkin, yang merupakan cara tercepat. "Kalau begitu aku tahu di dalam hatiku, bos. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya untukmu." Su tertawa mendengar kata-kata ini, yang juga sama artinya dengan memberi jaminan kepada Tiger Big, dan segera, Tiger Big sibuk mengurus masalah ini. Adapun Wu Bukun, dia terus mengurus urusan perpustakaan. Bagaimanapun, masih ada orang yang harus diurus di sini. Ketika Su Xiao datang ke perpustakaan, dia melihat banyak orang berjalan-jalan. Bahkan dengan fungsi ponsel, beberapa orang mencoba mencari kesempatan di sini. Saat Su Xiao berjalan ke samping, dia bahkan mendengar 2 orang berbicara. "Qin Wei, kenapa kamu datang ke sini setiap hari? Aku ingat keluargamu tinggal di utara. Bukankah kamu juga? Aku berbeda. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Datang ke sini setiap hari seperti berjalan kaki. Apakah sama saja?" "Tentu saja tidak sama. Aku datang ke sini bukan hanya untuk perpustakaan, tetapi untuk bisa masuk perguruan tinggi. Kamu tidak tahu. Kudengar, selama aku bisa masuk perguruan tinggi, aku bisa membaca buku-buku ini sesuka hati. Terlebih lagi,
ada banyak buku yang belum dibuka, jadi aku punya kesempatan untuk membacanya. Dan usiaku tidak cocok untuk belajar di sini. Kalau tidak, aku akan melewatkan kesempatan untuk belajar dan mengajar di sini. Kenapa kamu tidak mencoba? Konon katanya orang selalu direkrut di sini. Aku sudah mencoba, tapi tidak diterima. Kalau tidak, kenapa aku harus berlama-lama di sini? Apakah kamu benar-benar punya kesempatan untuk bergabung dengan perguruan tinggi ini dan membaca buku sesuka hati? Tentu saja, aku punya saudara laki-laki dari sepupu paman kedua teman pamanku yang bekerja di sini. Konon, setiap bulan aku selalu mendapatkan banyak batu spiritual dan poin. Dengan poin itu, aku bisa menukarkan buku-buku di sini. Petik 2. Meskipun tidak banyak, aku bisa menukarkan lebih dari 10 eksemplar setiap bulan. Jika kultivasiku cukup tinggi, aku bisa melihat lebih banyak buku rahasia Taois. Kau tahu, perguruan tinggi ini bisa begitu murah hati dan terbuka kepada kita, dan pasti ada banyak sekali hal di dalamnya. Petik 2. Bab 630. Buku-buku lainnya tidak dibuka. Lalu kenapa hanya sebagian yang tidak dibuka? Apakah itu yang biasa dilakukan orang? Kamu bisa mandiri. Sangat bagus bisa menyediakan makanan untuk kami dan hanya menerima sedikit batu spiritual. Jika kamu ingin membuka semuanya, kamu bisa bermimpi. Petik 2. Namun, bergabung dengan perguruan tinggi juga merupakan hal yang baik. Gajinya bagus, kesejahteraannya bagus, dan pembinaan dari rektor perguruan tinggi cukup tinggi, yang setara dengan latar belakang yang lebih baik. Petik 2. Itu tidak mudah. Belum ada yang mencoba kali ini, tetapi hanya sekitar 1% dari mereka yang bisa terpilih. Petik 2. 1%, probabilitasnya tidak kecil. Mungkin aku adalah 1% yang beruntung itu. Setelah seseorang membicarakan topik ini, orang-orang yang menunggu di dekatnya juga memperhatikannya satu persatu. Setelah mendengarkan percakapan orang-orang ini, sebagian besar dari mereka cukup bersemangat. Kecuali beberapa orang yang akan menunggu giliran mereka, yang lain telah berlari ke tempat ujian satu persatu untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa terpilih. Untuk hal seperti itu, Su Xiaoyi tahu bahwa ini adalah campur tangan harimau, tetapi dia harus mengakui bahwa campur tangannya sangat penting, sehingga mereka yang tertarik juga berniat untuk mencoba bergabung dengan perguruan tinggi tersebut. Dalam waktu kurang dari sebulan, jumlah mahasiswa di perguruan tinggi tersebut telah berlipat ganda, yang membuat Su Xiao cukup senang. Jika terus seperti ini, akan mudah baginya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketika Su Xiao tersenyum dan berencana untuk berjalan, orang yang tadinya antusias itu tidak ingin menarik Su Xiao. Dia berencana untuk menarik Su Xiao dan berbicara pelan. Namun, dia menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia sama sekali tidak bisa menarik Su Xiao. Akhirnya Su Xiao yang mengikutinya, dan kemudian dia menyelesaikan masalah tersebut. Adik kecil, biar ku beritahu, perguruan tinggi ini. Orang ini dengan bersemangat memperkenalkan kepada Su Xiao, tiba-tiba mendongak ke arah Su Xiao, tiba-tiba menunduk, dan kemudian dengan agak malu memanggil, "Bos." "Apa maksudmu?" Su Xiao tersenyum kecil, dan tidak merasa tidak puas dengan tindakannya. Dibandingkan dengan Su Xiao, dia tahu bahwa pihak lain berhati baik, tetapi dia tidak tahu apakah tindakannya berhasil atau tidak. Ini adalah tugas yang diperintahkan oleh kakak harimau, dan aku tidak curang. Kesejahteraan dan perlakuan terhadap kampus kita baik meskipun mereka berada di klan teratas. Pria itu bersumpah kepada Su Xiao, membuat Su Xiao hanya merasa geli dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku juga tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja kau harus lebih berhati-hati dalam tindakanmu. Itu tidak pantas dan mudah menarik perhatian." Su Xiao hanya mengingatkan pria itu bahwa dia sebaiknya berhati-hati. "Bos, jangan khawatir. Saya punya rasa sopan santun, dan saya tidak akan terlalu mencolok." Mendengar kata-kata Su Xiao, tatapan pria itu kepada Su Xiao menjadi semakin lembut, bahkan lebih tulus kepadanya. Beberapa hari berikutnya, aksi besar Tiger pun dimulai. Awalnya, Tiger Big langsung menyerang ketiga keluarga tersebut, karena sebelumnya mereka juga memiliki dendam, dan kali ini adalah waktu yang paling tepat. Selain itu, kelompok baru ini tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap kelompok tersebut, jadi wajar jika perlu pertempuran untuk menyelesaikannya. Dalam pandangan Huda, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam satu pertempuran. Jika ada, maka pertempuran berikutnya. Dan ada banyak tempat untuk bertempur selanjutnya, yang cukup untuk membuat Jenderal Tiger menjadi orang yang paling tulus. Terlebih lagi, Huda tidak mengabaikan gagasan saudara-saudaranya sebelumnya. Bahkan saat bertempur, keduanya saling memengaruhi, sehingga yang baru dan yang asli dapat terintegrasi lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang dipimpin oleh Huda menelan keluarga Ye dalam waktu kurang dari seminggu. Dengan langkah ini, kampus dan Su Xiao,
yang sudah berada di ambang badai, kembali menjadi fokus publik. Bahkan pada akhirnya, Su Xiao tidak menyakiti keluarga Ye, tetapi membiarkan mereka bergabung dengan kampus. Namun, ini tidak menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran mereka terhadap Su Xiao. Terlebih lagi, kekuatan Su Xiao, selain klan teratas, orang lain sama sekali tidak dapat menghentikannya. Kali ini, Su Xiao belum melakukan tindakan apapun, jadi dia langsung menjatuhkan keluarga Ye. Jadi jika Su Xiao bertindak, apa hasilnya? Tidak ada yang bisa membayangkannya. Di tengah perhatian semua orang, Su Xiao hanya duduk di tempat tidur dengan tenang, menikmati sisa-sisa sebelumnya. Apakah tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Su Xiao merokok dan menatap Ye Xuan, yang diam di sampingnya. Dia merasa sedikit terkejut. Dia juga ingin melihat apakah Ye Xuan ingin melakukan sesuatu. Bagaimanapun, tubuh Ye Xuan sangat menarik bagi Su Xiao. Jika Ye Xuan berbicara, Su Xiao tidak akan menolak. Namun, keheningan Ye Xuan jelas di luar dugaan Su Xiao. Tidak. Setelah beberapa saat, Ye Xuan berkata, kau tidak akan membunuhku. Dalam hal ini adalah akhir terbaik bagi keluarga Ye. Tatapan Ye Xuan saat ini sangat tenang. Atau, Ye Xuan telah lama menduga bahwa baik Su Xiao maupun orang lain, keluarga Ye yang jatuh ditakdirkan untuk diperebutkan. Melihat tatapan Ye Xuan saat ini, Su Xiao sama sekali tidak berbohong. Dia juga memiliki sedikit kepekaan terhadap Ye Xuan, dan segera berjanji kepada Ye Xuan, selama keluarga Ye tidak mengkhianatiku, mereka dapat terus mengembangkan keluarga Ye lain di perguruan tinggi. Ini bukan hanya janji Su Xiao, tetapi juga hasil dari pembagian kekuasaan Su Xiao di masa depan. Dimanapun itu, ini tidak akan pernah berakhir. Dalam hal ini, Su Xiao akan mengambil inisiatif sendiri. Bagi Su Xiao, ada keuntungan dan kerugiannya. Begitu. Ye Xuan tidak terlalu memperhatikan kata-kata Su Xiao. Setelah rasa lelahnya hilang, dia langsung mengikuti saran Duke Zhou dan memasuki alam mimpi. Awalnya, Su Xiao berpikir bahwa Ye Xuan akan merasa bersemangat setelah mendengar apa yang dia katakan, dan kemudian dia akan sangat baik padanya, sehingga dia bisa melakukan hal lain. Tetapi yang tidak dia duga adalah Ye Xuan langsung tertidur begitu saja, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Dia segera mencubit hidung Ye Xuan, lalu menidurkan Ye Xuan. Ye Xuan juga menyampaikan kata-kata Su Xiao kepada orang yang bertanggung jawab di keluarga Ye keesokan harinya, lalu langsung pergi. Dia tidak banyak berhubungan dengan keluarga Ye. Setelah mengikuti Su Xiao, pikiran Ye Xuan telah banyak berubah. Tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semuanya berpusat pada keluarga Ye. Hari ini, Ye Xuan hidup untuk dirinya sendiri, agar dia bisa memiliki lebih banyak kekuatan dan tantangan. Su Xiao hanya menghela napas sedikit tentang perilaku Ye Xuan, tetapi dia tidak banyak bicara, karena berita tentang harimau telah datang. Setelah menaklukkan keluarga Ye, Huda berpikir bahwa hal-hal selanjutnya akan lebih mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Qi dan keluarga Fu langsung bersatu untuk melawan invasi Huda dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan menjadi lawan Su Xiao, tetapi tidak peduli seberapa kotor keluarga itu, mereka dapat menumpasnya. Mereka tidak ingin menjadi keluarga Ye kedua. Setelah mendapatkan berita itu, Su Xiao langsung memberi perintah kepada Huda dan berkata, tumbangkan kedua keluarga itu bersama-sama secepat mungkin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Xiao tidak terkejut dengan ini, tetapi Su Xiao khawatir bahwa kekuatan lain mungkin ikut campur, dan mereka tidak akan hanya menonton Su Xiao memperluas kekuasaannya. Bahkan jika kemampuan dan pencapaian Su Xiao jauh lebih tinggi daripada mereka, mereka tidak akan hanya menonton Su Xiao menjadi kekuatan teratas berikutnya. Bahkan Dong Yuanyou, setelah melihat gerakan Su Xiao dan yang lainnya, juga menelepon Su Xiao untuk mengingatkannya, tetapi kemudian, dia tidak mendapat kabar. Bagaimanapun, dia juga pemimpin Sekte Mei. Dalam keadaan apapun, dia akan didominasi oleh Sekte Mei, bahkan jika itu menyangkut nyawanya sendiri. Su Xiao tidak terlalu memikirkan hasil seperti itu. Dia hanya mengangguk sedikit setelah mendengar bahwa Jenderal Harimau Qi dan Fu telah mengalahkan mereka. Namun, Su Xiao jauh dari puas dengan pencapaian saat ini, dan bahkan tidak berpikir ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Segera, Su Xiao meminta Huda dan yang lainnya untuk kembali terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia pergi mencari kekuatan lain. Sekarang, situasi di kampus juga perlu ditangani oleh Universitas Tiger. Su Xiao sangat muak dengan hal-hal sepele seperti itu, dan bahkan tidak ingin memperhatikannya. Sifat Tiger tidak akan keberatan dengan perintah Su Xiao, tetapi dalam perjalanan pulang, dia mendapat pesan bahwa tempat yang rencananya akan dia tuju selanjutnya dikelilingi oleh orang-orang, atau sekte itu langsung meminta bantuan oleh Yan Luo untuk mempertahankan keberadaannya dengan semua harta miliknya. Setelah mendapat kabar itu, wajah Huda menjadi sangat jelek.
Itu sama saja dengan mengatakan bahwa ada pengkhianat di sekitarnya, dan dia memiliki hubungan dekat dengannya, jika tidak, dia tidak akan mengetahui rencananya. Penemuan seperti itu membuat Huda merasa kedinginan. Jika dia tidak mendengarkan kata-kata Su Xiao dan langsung bertarung, sekarang hasilnya adalah akhir baginya. Setelah Tiger mendapat kabar itu, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.